Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Chen Ping'an yang sudah kembali ke kampung halamannya. Dia mengecek gunung tertindas yang dibangun oleh Weibo, penguasa gunung Mejago. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Keesokan paginya, ketiga Chen Ping'an melanjutkan perjalanan mereka, berjalan dengan susah payah menembus angin dan salju. Chen Ping'an memimpin jalan dari depan, dan tiba-tiba, ia berhenti dalam meditasi berjalannya. Aku ingin tahu siapa yang sedang dipikirkan guru, gadis kecil berbaju merah muda itu merenung dengan suara pelan. Dalam cuaca yang sangat buruk ini, guru mungkin sedang berpikir untuk mencari lokasi yang indah untuk buang air besar agar pantatnya tidak terkena radang dingin, kata anak laki-laki berbaju biru dengan suara malas. Itu menjijikkan, gadis kecil berbaju merah muda itu memprotes dengan suara marah. Apa yang bisa kukatakan? Kebenaran terkadang menyakitkan, desa anak laki-laki berbaju biru itu. Chen Ping'an memilih untuk tidak melewati Yefu Pass saat memasuki Kekaisaran Li Agung lagi. Setelah meninggalkan jalan papan di lembah pegunungan, Chen Ping'an dan yang lainnya bertemu dengan tim kavaleri elit. Kelompoknya dan unit kavaleri saling menatap selama beberapa saat badai salju menderu. Awalnya, sebagian besar kavaleri telah berbalik tanpa suara. Namun, seorang prajurit tiba-tiba menyerbu ke depan dengan kudanya dan tiba di samping Chen Ping'an dalam sekejap. Orang ini memiliki tampilan yang muda dan penuh tekad, dan ekspresinya penuh kewaspadaan dan pengawasan. Melihat ke kedalaman matanya, ada juga rasa keteguhan hati yang tidak dipahami Chen Ping'an. Setelah prajurit ini menyerbu ke depan, yang lain tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan mengikutinya. Gumpalan salju berterbangan ke udara saat kuda-kuda itu berlari kencang ke depan. Menggunakan dialek resmi Kekaisaran Li Agung, Chen Ping'an berteriak, "Kami dari daerah Mata Air Naga, dan kami baru saja kembali dari negara Pengadilan Kuning. Kami memasuki Kekaisaran Li Agung melalui pagar sapi." Pada saat yang sama, Chen Ping'an mengambil paspor yang diberikan kepadanya oleh daerah Mata Air Naga dari sakunya. Setelah melakukan perjalanan melalui banyak negara untuk pergi ke Akademi Tebing Gunung yang baru, paspornya sudah dipenuhi dengan stempel resmi dari semua pos pemeriksaan yang berbeda di berbagai negara. Melihat bahwa prajurit yang menyerbu lebih dulu hendak turun dari kudanya, Chen Ping'an segera berlari mendekat dan mengangkat paspornya tinggi-tinggi di atas kepalanya untuk menyerahkannya. Prajurit itu menjadi semakin tegang, dan pupil mata kavaleri lainnya juga mengerut seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Prajurit itu membungkuk untuk menerima paspor itu. Setelah memeriksanya dengan saksama, senyum cemerlang tiba-tiba tersungging di wajahnya. Dia melonggarkan cengkeramannya yang erat pada pedangnya dan memberi isyarat halus kepada yang lain bahwa semuanya aman dan terkendali. Namun, dia tetap bersikeras untuk turun dari kudanya, dan dia melompat dari kudanya sebelum mengembalikan paspor itu kepada Chen Ping'an. Setelah anak muda itu dengan hati-hati menyimpan paspornya, prajurit muda itu tersenyum dan berkata, "Cuacanya buruk sekarang, jadi kamu bisa datang ke menara suar kami untuk beristirahat selama beberapa hari jika kamu menemui masalah. Kamu bisa mengisi kembali perbekalanmu dan berangkat lagi saat salju sedikit mencair." Chen Ping'an bisa merasakan ketulusan yang mendalam dari prajurit itu, dan dia segera menangkupkan tinjunya dan terkekeh, "Tidak apa-apa, aku bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melatih teknik tinjuku. Ini cukup menantang, tetapi aku masih bisa menahannya." Seni bela diri sangat populer di Kekaisaran Li Besar, dan warganya lebih cenderung tangguh dan fisikal. Faktanya, Kekaisaran Li Besar terkenal di benua timur Treasuret Vial karena sifat ini. Tekad dan kegigihan Chen Ping'an segera memenangkan hati kelompok kavaleri elit. Bahkan letnan tua dengan tampilan kasar dan tidak canggih itu tersenyum penuh pengertian. Kedua belah pihak saling berpapasan begitu saja. Kavaleri terus ke selatan untuk berpatroli di perbatasan, sementara Chen Ping'an terus ke utara untuk kembali ke kampung halamannya. Letnan tua itu berbalik untuk menatap ketiga sosok yang menghilang ke arah utara. Senyumnya menghilang, dan dia menoleh ke bawahannya dan menegur, "Apakah kau mencoba berperan sebagai pahlawan atau semacamnya? Apakah kau sudah bosan hidup?" Belum lagi betapa kuatnya anak muda itu, sangat jelas bahwa dua anak berpakaian tipis di sebelahnya adalah pembudidaya yang relatif kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dalam cuaca yang keras ini? Apakah kau tidak memperhatikan penampilan mereka yang sehat ketika kita berinteraksi dengan mereka dari dekat tadi? Jika mereka adalah mata-mata dari negara musuh, keputusan gegabahmu tidak hanya akan menyebabkan kehancuran unit kita, tetapi juga akan menunda pengiriman intelijen. Prajurit muda itu bergumam pelan, dan jelas bahwa dia masih tidak mau mengakui kesalahannya. "Letnan, kita adalah prajurit kelas 2 yang berpatroli di perbatasan, di dalam wilayah Kekaisaran Li Agung. Para pembudidaya harus mematuhi aturan kita dimanapun mereka berasal, bukan? Jika mereka benar-benar berani membunuh kita, mereka pasti akan menemukan diri mereka dalam masalah besar setelah penyelidikan dilakukan. Mundur selangkah, bukankah masih ada jenderal? Aku yakin dia bisa mengalahkan siapapun yang berani menantangnya."
Letnan tua yang telah menunggang kuda selama separuh hidupnya mengayunkan cambuknya dengan marah. Namun, ia hanya memukul udara di atas bahu prajurit muda itu, dan pukulannya lebih keras daripada yang ditimbulkannya. Jika ini terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika aku baru saja bergabung dengan tentara, tindakanmu tadi akan dianggap sebagai provokasi terhadap pemurniki yang terhormat, mengerti? Ia terkekeh karena marah. Kau akan terbunuh bahkan sebelum kau menyadari apa yang menimpamu. Jika jenderalmu adalah orang yang baik dan adil, mereka paling-paling hanya akan meminta beberapa lusin tael perak kepada para pembudidaya sebagai kompensasi. Namun, jika tidak, mereka akan mengabaikan kematianmu begitu saja dengan lambaian tangan mereka. Mereka yang mampu menjadi prajurit kelas 2 di tentara perbatasan semuanya adalah elit sejati. Hanya sedikit dari mereka yang bodoh. Setelah mendengar omelan letnan tua itu, prajurit muda itu buru-buru mencoba menebus kesalahannya dengan berkata, "Tolong tenanglah letnan. Saat kita memasuki ibu kota negara Sui besar di masa mendatang, aku akan menggunakan jasa militerku untuk menukar seorang wanita bangsawan cantik untukmu dan..." Letnan tua itu memotong pembicaraannya dan memarahinya sambil tersenyum, "Minggir, prestasi militermu yang buruk itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Cukup dengan omong kosong itu. Teruslah berpatroli di perbatasan. Para petinggi telah memberitahu kita untuk berhati-hati terhadap negara pengadilan kuning yang bertindak gegabah karena putus asa. Semakin buruk cuacanya, semakin kita harus berhati-hati. Kita tidak takut mereka menyerbu untuk mencari kematian, tetapi setelah bertempur selama bertahun-tahun, kuku kuda kita selalu menginjak-injak wilayah mereka. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka menyerbu ke wilayah kita?" Prajurit muda itu menyeringai dan menjawab, "Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku jamin tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk ke lembah gunung Choubek." Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membetulkan topi bulunya yang tebal tetapi agak kaku. Pecahan-pecahan es kecil jatuh saat dia menyerbu ke depan dengan kudanya. Seorang prajurit setengah baya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Letnan, ada keributan besar di perbatasan antara kedua negara belum lama ini, dan saya mendengar bahwa ada konflik yang mengguncang dunia di wilayah negara pengadilan kuning yang mengakibatkan kematian banyak orang. Namun, pihak kita hampir tidak mengalami kerugian apapun. Apakah ada alasan yang lebih dalam di balik ini? Letnan, Anda cukup mendapat informasi dari jaringan Anda, terutama karena banyak dari kawan lama Anda telah menjadi kapten. Saya juga menyadari fakta bahwa Anda secara khusus mengunjungi mereka untuk minum beberapa saat yang lalu. Apakah ada yang dapat Anda ungkapkan kepada kami?" Ekspresi letnan tua itu serius, dan dia tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata dengan tatapan penuh semangat dan suara yang mengerikan, "Tidak banyak yang bisa dikatakan. Namun, tidak lama lagi kita bisa makan daging lagi. Ini kabar baik." Lebih jauh ke utara, Chen Ping'an yang berbaris maju di tengah badai salju perlahan berkata, "Saya pernah bertemu dengan kavaleri dari negara Sui besar sebelumnya, dan mereka mengawal kami dari perbatasan ke ibu kota. Namun, dibandingkan dengan kavaleri dari Kekaisaran Li besar, saya tidak bisa tidak merasa ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Namun, saya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat." "Tuan, ini masalah yang sangat sederhana," bocah lelaki berbaju biru itu menjawab dengan suara malas. "Pasukan berkuda dari negara Sui besar tidak lebih dari anjing penjaga yang dibesarkan di halaman yang luas. Mereka mungkin terlihat kuat, tetapi mereka hanya biasa-biasa saja dalam pertarungan yang sebenarnya. Namun, pasukan berkuda dari Kekaisaran Li besar, terutama yang berpatroli di perbatasan, dapat dilihat sebagai sekawanan anjing liar. Mereka menggigit siapa saja, dan taring mereka sudah menjadi sangat tajam. Selain itu, jika patroli perbatasan dari negara pengadilan kuning menemukan kita, mereka akan segera lari sejauh mungkin. Mereka tidak akan memiliki keberanian untuk mendekati kita dan bertanya." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menguap sebelum melanjutkan dengan santai, "Dulu saat aku tinggal di Sungai Kekaisaran, aku mendengar Dewa Sungai berbicara tentang masalah rahasia. Lebih dari selusin tahun yang lalu, pasukan perbatasan di utara Kekaisaran Li besar terlibat dalam konflik dengan sekelompok penyuling Qi. Dalam kemarahannya, sang jenderal mengerahkan 6.000 kavaleri elit dan menggabungkan pasukan dengan sekretaris militernya dan juga para penyuling Qi yang dipinjam dari pasukan utama. Dia mengejar para penyuling Qi yang menyerang sejauh lebih dari 400 km, dan dia berhasil membunuh 3 dari 4 pelakunya." Gadis kecil berbaju merah muda itu tercengang, dan berseru, "Terlepas dari apakah mereka berpatroli di daerah setempat atau dunia kultivasi, tidak ada pasukan di negara pengadilan kuning yang berani menantang seorang pemurniki. Memang, klan Silan Chow mencurahkan seluruh sumber daya mereka untuk membesarkan putra mereka yang masih muda karena mereka berharap dia bisa menjadi seorang kultivator yang kuat. Pada saat itu, mereka dapat memanfaatkannya, dan mereka tidak perlu lagi hidup dalam belas kasihan orang lain. Namun, klan Hong di negara pengadilan kuning sudah busuk sampai ke akar-akarnya, dari para tetua hingga pemuda. Ketika perang pecah di masa depan,
mereka pasti bukan tandingan orang-orang barbar dari Kekaisaran Li Agung. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu meraup segenggam demi segenggam salju karena bosan, membentuknya menjadi bola-bola sebelum melemparkannya ke kejauhan. Tentara perbatasan Kekaisaran Li besar juga menderita banyak korban saat itu, dengan lebih dari separuh kavaleri terbunuh. Yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa lebih dari separuh sekretaris militer juga terbunuh. Bagaimanapun, ini menyebabkan keributan besar yang membuat Kaisar Kekaisaran Li besar marah. Dia memanggil jenderal tingkat 3 ke ibu kota, dan dia segera menurunkannya ke prajurit tingkat terendah. Baru pada saat itulah pasukan di belakang 4 pemurni Qi akhirnya tenang. Namun, saya mendengar bahwa jenderal yang pernah menjaga perbatasan utara muncul di Yefu Pass di selatan hanya beberapa tahun kemudian. Selain itu, dia dengan cepat dipromosikan kembali ke posisi aslinya, dan pasukan sebelumnya di utara juga dihormati dengan gelar kavaleri besi. Tidak hanya pasukan yang dengan cepat diisi ulang, tetapi mereka bahkan diberi banyak kuda dan prajurit kelas 1. Karena itu, mereka melakukannya dengan sangat baik sekarang. Chen Ping'an tiba-tiba teringat Akademi Tebing Gunung yang baru di negara Sui besar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tolong jangan berperang. Bocah kecil berbaju biru itu dengan cepat melemparkan bola salju tinggi ke udara sebelum dengan cepat melemparkan bola salju kedua yang melesat ke arahnya. Kedua bola salju itu bertabrakan dan meledak di udara. Anak panah sudah dikokang dan busur sudah ditarik, jadi tidak dapat dihindari bahwa perang yang menghancurkan negara akan pecah. Faktor yang paling penting adalah apakah negara Sui besar membela diri atau tidak. Namun, jika ibu kota giok putih dari Kekaisaran Li besar benar-benar sekuat yang dikatakan rumor, maka saya berani bertaruh bahwa sebagian besar kultivator dari negara Sui besar akan memilih untuk mundur ke pinggir dan melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka akan kehilangan keuntungan awal mereka, dan wajar saja jika mereka tidak ingin pedang terbang dari ibu kota giok putih menembus formasi pertahanan tempat tinggal mereka dan membunuh mereka dalam sekejap. Itu akan menjadi kematian yang benar-benar menyedihkan. Memang, siapa yang mau menguji kekuatan mematikan ibu kota giok putih? Semakin tinggi basis kultivasi pemurni Qi, semakin mereka takut mati dan menghargai hidup mereka. Bagaimanapun, saudara Dewa Sungai berkata bahwa dia akan segera menyerah jika pedang terbang ibu kota giok putih setengah sekuat yang dikatakan rumor. Dengan cara Kekaisaran Li Agung melakukan berbagai hal, penyerahan diri lebih awal bahkan mungkin memungkinkannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Dewa Sungai di Sungai Kekaisaran. Gadis kecil berbaju merah muda itu tampak bingung saat bertanya, apa itu ibu kota giok putih? Dan bahkan bisa menembakkan pedang terbang? Anak laki-laki berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak. Dengan jentikan jarinya, bola salju langsung mengenai dahi gadis kecil itu. Sebuah pedang terbang akan melesat keluar dari ibu kota giok putih yang terletak di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Terbang secepat pedang abadi di 5 tingkat atas, pedang terbang itu akan langsung terbang di atas ribuan gunung dan sungai sebelum menembus kepala gadis konyol itu. Kedengarannya menyenangkan, gadis kecil berbaju merah muda itu memegang dahinya dengan tangannya. Dia cukup takut dengan kata-kata anak laki-laki itu. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu terkekeh mengejek dan melanjutkan, dengan kultivasimu yang rendah, apakah perlu menggunakan pedang terbang dari ibu kota giok putih untuk membunuhmu? Kau memang gadis yang konyol, tetapi istana Kekaisaran Li Agung sama sekali tidak konyol. Jika selusin pedang terbang dari ibu kota giok putih itu menargetkan para kultivator kuat yang bersembunyi di balik layar di negara Sui Agung terlebih dahulu, aku yakin sejumlah kultivator terkuat di negara Sui Agung akan memilih untuk diam-diam meninggalkan negara itu untuk menghindari konflik yang akan terjadi. Meskipun Chen Ping'an tetap diam sepanjang waktu, dia merasa sebagian besar penalaran dan asumsi yang diberikan oleh ular air dari Sungai Kekaisaran itu benar. Karena itu, dia diam-diam mendengarkan anak kecil itu dan mengingat informasi ini. Akan tetapi, Chen Ping'an juga menjadi semakin bingung. Dengan betapa pintar dan jelinya anak kecil berbaju biru itu, mengapa dia rela disalahkan atas Dewa Sungai yang berniat jahat di Sungai Kekaisaran itu? Mungkin dia tidak menyadari ada yang salah karena dia sudah terbiasa dengan perilaku Dewa Sungai itu? Chen Ping'an tidak menanyakan hal ini kepada anak kecil berbaju biru itu. Pada akhirnya, ini adalah masalah pribadi anak kecil itu yang harus ditangani. Chen Ping'an mulai berlatih meditasi berjalan dengan tenang. Berjalan dengan kepala terlebih dahulu ke dalam badai salju, dia melakukan langkah-langkah meditasi berjalan berulang-ulang. Menyeberangi salju setinggi lutut, Chen Ping'an terpaksa melakukan meditasi berjalan pemandu tinju gemetar gunung dengan sangat lambat. Dari jalan setapak pegunungan hingga salju setinggi lutut saat ini, semakin lama ia bertahan, semakin banyak energi mental dan fisik yang harus ia kerahkan. Seiring berjalannya waktu, ia harus mengerahkan belasan atau bahkan 100 kali lebih banyak usaha dari biasanya. Dari kepala hingga ujung kakinya, dan dari luar hingga dalam, Chen Ping'an hampir membeku menjadi balok es saat ini. Pada akhirnya, gumpalan mistis Qi yang seperti naga berapi yang berpatroli di pos pemeriksaan mulai berenang cepat melalui titik akupunturnya tanpa perlu menyalurkan teknik 18 pemberhentian secara sadar.
Ini membantu Chen Ping'an mempertahankan ki sejatinya. Namun, setiap tarikan dan embusan napas masih akan membuatnya menderita sakit yang luar biasa. Bocah nakal berbaju biru itu bingung dengan ini, dan dia merasa Chen Ping'an hanya bersikap tidak masuk akal. Mengapa dia tidak bisa menyerah dan mengakui bahwa dia tidak berbakat? Yang lain meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat setiap hari, sementara Chen Ping'an berjuang untuk mencapai setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat. Sungguh memalukan. Sementara itu, hati gadis kecil itu sakit untuk Chen Ping'an. Badai salju berangsur-angsur mereda setelah 5 hari, dan perjalanan mereka tidak lagi sesulit sebelumnya. Selama waktu ini, Chen Ping'an dan kedua anaknya berjalan melewati 2 pos pemeriksaan dan sekitar selusin menara suar besar dan kecil. Setelah melihat gunung tertindas, Chen Ping'an mulai berlari pulang dengan penuh semangat, tidak peduli lagi dengan meditasi berjalan atau meditasi berdiri. Dia tidak merasakan rasa gugup untuk kembali ke rumah. Sebaliknya, dia hanya fokus berlari ke kota kecil, dan kantong-kantong tanah yang memenuhi lebih dari setengah keranjang bambunya mulai memantul ke atas dan ke bawah, berdesir keras mengikuti langkah kakinya yang berat dan gerakan bahunya. Anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda dengan gembira berlari mengejarnya. Anak laki-laki kecil itu melihat ke sekeliling. Faktanya, kedua anak itu telah menyadari jumlah energi spiritual yang luar biasa melimpah di atmosfer setelah mendekati daerah mata air naga Kekaisaran Li Agung. Ini adalah atmosfer yang menyebabkan rasa nyaman menyapu tubuh mereka. Anak laki-laki kecil berbaju biru yang sebenarnya adalah seekor ular air hampir tidak dapat menahan air liur yang menetes di dagunya saat dia melihat gunung tinggi di kejauhan. Mulutnya berair, dan seolah-olah dia sedang menatap meja yang penuh dengan makanan lezat. Beberapa waktu lalu, bocah lelaki berbaju biru itu dengan santai mengatakan bahwa memakan awan dan embun yang berwarna-warni hanyalah bentuk kultivasi yang paling rendah bagi naga banjir dan spesies serupa lainnya. Berkultivasi dengan cara ini akan sangat lambat. Hanya dengan memakan akar gunung dan menelan kekayaan sungai, mereka dapat mengembangkan kultivasi mereka dengan pesat. Akan tetapi, sungguh disayangkan bahwa gunung-gunung terkenal yang kaya akan energi spiritual itu semuanya dimiliki oleh kekuatan-kekuatan besar atau dimiliki oleh kekaisaran-kekaisaran. Yang pertama memandang gunung-gunung ini sebagai tanah terlarang mereka, sementara yang kedua memenuhi gunung-gunung ini dengan kuil-kuil dan tempat pemujaan dewa-dewa gunung. Bahkan sekuat apapun bocah lelaki berbaju biru itu, ia tetap tidak berani dengan gegabah memperjuangkan gunung-gunung ini. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian Dao dan memperoleh keabadian, jadi tidak ada gagasan tentang persahabatan atau bahkan kekeluargaan dalam hal-hal ini. Ini khususnya berlaku untuk hantu, roh, dan jenis-jenis iblis lainnya. Dibandingkan dengan bocah lelaki berbaju biru itu, gadis kecil berbaju merah muda itu jauh lebih pendiam dan tenang. Ini karena ular piton api kecil itu telah memanjakan dirinya dalam kitab-kitab klasik Konfusianisme sejak usia muda. Meskipun mereka berdua berasal dari spesies yang berhubungan dengan naga banjir, jelas bahwa katalisator pencapaian Dao mereka sama sekali berbeda. Chen Ping'an melambat setelah mencapai kaki gunung tertindas. Dengan penglihatannya yang sangat tajam, dia segera menyadari bahwa ada banyak lokasi di mana gumpalan debu beterbangan di sekitar gunung. Chen Ping'an merasa sedikit cemas saat melihatnya. Secara teori, Master Ruan seharusnya menjaga gunung tertindas untuknya, jadi tidak mungkin terjadi kecelakaan. Weibo, penguasa gunung dari Gunung Mejago, memang pernah berjanji untuk membangun sebuah bangunan bambu di gunung tertindas untuknya sebelumnya. Namun, bangunan itu hanya kecil, jadi seharusnya sudah selesai dibangun sejak lama. Setelah itu, Weibo seharusnya pulang. Lagi pula, dia pasti tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Kalau begitu, mengapa kelihatannya masih banyak lokasi pembangunan di gunung tertindas? Mungkin ular piton hitam itu telah kembali ke kebiasaan lamanya dan mulai memakan orang-orang di gunung tertindas? Jadi kantor daerah yang marah telah mengirim orang-orang ke pegunungan untuk memburunya? Chen Ping'an baru saja akan memberitahu bocah lelaki berbaju biru itu untuk kembali ke wujud aslinya sehingga mereka dapat segera mendaki gunung. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang baru saja dia baca di sebuah buku, dan ini adalah kalimat yang mengajarkan seseorang untuk tidak panik ketika mereka menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalimat itu ditulis dengan indah, dan hanya dengan mengulanginya beberapa kali saja membuat Chen Ping'an merasa jauh lebih baik. Faktanya, ini adalah frasa yang secara khusus dipilihnya untuk diukir pada secarik bambu juga. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat yang sama, dia berkata dalam hati, jangan gugup dan jangan gegabah. Inilah yang diajarkan buku itu kepadaku, dan sebenarnya konsepnya cukup mirip dengan saat seseorang membentuk dan membakar tembikar. Dia baru saja akan memasuki gunung, tetapi tiba-tiba sebuah bayangan kabur muncul di depan matanya. Ketika bayangan kabur itu akhirnya stabil, Chen Ping'an menyadari bahwa itu adalah orang yang dikenalnya yang berdiri di depannya sambil tersenyum. Weibo, serunya secara naluriah. Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak bisa menahan rasa kagumnya. Dia merasa sangat kagum.
Mengikuti Cui Chen muda, ini adalah dewa atau makhluk abadi kedua yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Orang ini juga sangat tampan. Namun, dia segera merasa sedikit malu, dan dia berlari untuk bersembunyi di belakang Chen Ping'an. Bocah laki-laki berbaju biru itu goyah dan membeku di tempatnya. Dia kemudian berbalik dengan aura agresif dan bertanya, "Tuan, apakah orang ini mencoba mencuri tanah Anda?" "Tentu saja tidak," Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Dia menatap penguasa gunung yang tampak jauh lebih riang dan santai dibandingkan saat dia berada di Gunung Meja Gote, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu masih di gunung tertindas? Bukankah buruk bagi dewa gunung dan dewa sungai untuk meninggalkan wilayah mereka terlalu lama?" Weibo tersenyum dan menjawab, "Ini semua kebetulan besar. Aku sudah pindah ke Gunung Tirai Awan sekarang, jadi aku telah menjadi tetangga barumu. Chen Ping'an, tolong jaga aku di masa depan." Setelah mengatakan ini, pria yang pernah menjadi dewa resmi Gunung Utara bangsa air ilahi dan akan segera menjadi dewa resmi terhormat Gunung Utara Kekaisaran Li Agung itu, dengan bercanda menangkupkan tangannya dan bahkan membungkuk sedikit ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an merasa tidak benar menerima penghormatan ini, jadi dia segera berbalik ke samping untuk menghindarinya. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah bangunan bambu itu sudah lengkap?" Weibo menegakkan punggungnya dan menjawab sambil mengangguk, "Sudah selesai. Aku janji tidak akan mengambil jalan pintas. Letaknya di gunung tertindas, jadi bagaimana kalau aku mengajak kalian untuk melihatnya? Awalnya aku memilih sebidang tanah dengan feng shui yang bagus yang akan memudahkan bangunan itu berdiri. Namun, sebidang tanah itu malah diambil alih oleh kuil dewa gunung tertindas, jadi aku tidak punya pilihan selain memilih sebidang tanah lain. Meski begitu, lokasinya masih sangat bagus. Pemandangan di sana bagus dan terbuka, dan pemandangannya juga sangat indah. Selama setahun terakhir, aku selalu ke sana, baik saat aku sibuk atau tidak. Jangan mengusirku setelah aku tidak berguna lagi di masa depan, oke?" Weibo tidak hanya tampan, tetapi gadis kecil berbaju merah muda itu merasa bahwa dia juga memiliki sifat pemarah yang tidak terduga. Gadis kecil itu merasa sedikit bangga saat ini. Tuannya memang mengesankan. Lagi pula, bahkan teman-temannya pun sangat gagah dan baik hati. Bocah laki-laki berbaju biru itu merasa semakin kurang percaya diri. Tanpa peringatan apapun, Weibo tiba-tiba memamerkan giginya dan berpura-pura menerjang bocah laki-laki itu, menyebabkannya melompat beberapa puluh meter ke belakang karena ketakutan. Weibo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bersama dengan ular piton hitam di gunung itu, gunung tertindas kita benar-benar akan menjadi sangat ramai." "Gunung tertindas bukan milikmu," Chen Ping'an mengoreksi dengan ekspresi tegas. Ya. Kamu, Chen Ping'an, adalah pemiliknya, dan aku hanya seorang tamu. Senang sekarang?" Weibo bertanya dengan ekspresi jengkel. Kelompok yang terdiri dari 4 orang itu mulai berjalan mendaki gunung. Saat mereka berjalan, Weibo dengan penuh pertimbangan menjelaskan situasi terkini kepada Chen Ping'an. Gunung-gunung di sebelah barat kota kecil itu sekarang semuanya sudah memiliki pemilik. Ada pembangunan yang sedang berlangsung di semua gunung itu, dan semua orang sibuk membangun gunung mereka. Selain membuat jalan setapak di pegunungan, mereka juga membangun paviliun dan berbagai bangunan lainnya. Gunung-gunung dengan kuil dewa gunung seperti gunung tertindas bahkan lebih sibuk lagi. Kementerian Pekerjaan dari Kekaisaran Li Agung bertanggung jawab untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ini, dan selain dari sekitar 10.000 tahanan dan pengungsi dari Kekaisaran Lehu yang menyediakan tenaga kerja gratis, kantor prefektur dan kantor daerah Dragon Spring County juga telah mempekerjakan banyak pekerja lokal untuk membantu pembangunan di pegunungan itu. Dari kelihatannya, mereka tidak akan berhenti sampai mereka menciptakan surga di bumi. Ini benar-benar pemborosan sumber daya dan tenaga kerja. Weibo menunjuk ke jalan tanah lebar di depan mereka dan melanjutkan, "Di masa depan, jalan ini akan diaspal menggunakan lempengan batu yang diangkut dari luar. Bagaimanapun, kualitasnya hanya akan lebih baik daripada lempengan batu biru di Fortuny Street dan lembah daun persik. Aku tidak perlu membayar untuk ini, kan?" Chen Ping'an bertanya dengan hati-hati. Weibo tersenyum dan menunjuk ke langit sebelum menjawab, "Selama kamu tidak bermimpi membangun jembatan di langit dan menghubungkan gunung tertindas ke gunung lain, maka kamu tidak perlu mengeluarkan 1 koin tembaga pun. Apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa seseorang benar-benar melakukan ini?" Chen Ping'an bertanya dengan kaget. "Tentu saja," Weibo menjawab dengan anggukan. "Dan bukan hanya 1 atau 2 kekuatan. Bahkan, beberapa gunung di utara akan dihubungkan bersama dengan jembatan di langit. Kekuatan terkait telah mengirim tetua tamu mereka atau menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa pemurniki yang sangat terampil dalam membangun tempat tinggal abadi. Pembangunan jembatan ini telah dimulai, dan salah satunya sebenarnya adalah jembatan batu, bukan jembatan rantai dan papan sederhana. Kudengar batu yang digunakan semuanya digali dari danau, dan biaya pembangunan jembatan ini setidaknya 1 juta tael perak. Namun, jembatan ini pasti akan sangat bagus.
Berjalan di sepanjang jembatan ini dan diselimuti awan dan kabut, merasa seolah-olah menjadi makhluk abadi yang halus saat menatap matahari terbit dan terbenam serta awan yang bergulung. Bahkan aku sedikit tergoda oleh ini. Jadi mereka benar-benar sekaya ini, ya? Chen Ping'an mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, jika kau bersedia menjual gunung awan pelangi atau gunung ramuan abadi, maka kau juga akan menjadi orang yang sangat kaya dalam sekejap. Pada saat itu, kau juga akan dapat memanjakan dirimu dalam kemewahan seperti itu, kata Weibo dengan geli. Apa yang kau bicarakan? Untuk apa aku membutuhkan barang-barang mewah tetapi tidak berguna itu? Gunung itu sendiri adalah fondasi dari segalanya, gerutu Chen Ping'an. Weibo tertawa terbahak-bahak. Chen Ping'an yang kikir tetaplah Chen Ping'an yang kikir. Dan kultivasinya yang rendah masihlah kultivasi tingkat kedua yang rendah pula. Dia telah mencoba sepasang sandal jerami, tetapi Chen Ping'an masih tetap anak muda yang sama seperti sebelumnya. Anak kecil berbaju biru itu merasakan rasa tidak suka yang kuat terhadap Weibo, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Bahkan, dia merasakan dorongan yang kuat untuk menendangnya di pantat dan menjatuhkannya ke tanah. Lebih baik dia menelungkup di tanah. Saat mereka mendaki gunung, mereka melihat beberapa kelompok tahanan dan pengungsi dari Kekaisaran Lehu. Beberapa sudah tua, beberapa masih muda, beberapa pria kuat, dan beberapa istri muda. Namun, kebanyakan dari mereka tampak kuyu dan lelah. Para prajurit pengawas dari Kekaisaran Li besar kemungkinan besar telah menerima semacam perintah dari Istana Kekaisaran, jadi mereka tidak mencoba untuk secara sengaja membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi orang-orang yang telah kehilangan negara mereka. Ketika beberapa orang tua atau lelah pingsan, mereka akan dibantu pergi oleh teman-teman dan keluarga mereka dan dibawa ke samping tungku yang menyala-nyala. Di sana, mereka akan diberi makan dan air panas. Tidak selalu terlihat sebagus ini, kata Weibo dengan nada acuh tak acuh. Jika kita berbicara tentang tahanan klan Lehu yang mati kedinginan, jatuh, atau dipukuli sampai mati atau bunuh diri untuk menghindari nasib memalukan ini, jumlahnya lebih dari 600 orang hanya dalam waktu 2 bulan. Setelah itu, Wu Yuan, yang dipromosikan menjadi pengawas prefektur di daerah Mata Air Naga, mempertaruhkan jabatan resminya untuk menulis sebuah tugu peringatan bagi tahta. Baru pada saat itulah kematian para tahanan dan pengungsi ini berkurang drastis. Pengawas prefektur, tanya Chen Ping'an dengan bingung. Weibo mengulurkan tangan dan menggambar sebuah lingkaran besar di udara. Dunia permata kecil memiliki wilayah yang sangat luas dengan radius lebih dari 500 km, dan saat ini, banyak negara bagian dan prefektur tetangga berjuang mati-matian untuk menguasai wilayah pinggirannya. Mereka semua mencari bantuan dari teman dan sekutu untuk berbicara atas nama mereka di Istana Kekaisaran, dan ini memungkinkan beberapa dari mereka untuk berhasil dan memperoleh sebagian kecil wilayah pinggirannya. Meski begitu, Dragon Spring tetap tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan wilayahnya jika hanya tetap menjadi sebuah daerah. Faktanya, keadaan akan tetap cukup sulit bahkan jika menjadi sebuah prefektur. Chen Ping'an mengangguk tanda mengerti. Setelah melakukan perjalanan ke negara Sui besar dan kembali, dia sekarang sangat menyadari ukuran berbagai negara, negara bagian, prefektur, dan kabupaten. Lagi pula, dia secara pribadi telah melakukan perjalanan ke tanah-tanah ini dan mengalami sendiri ukuran-ukurannya. Ular piton hitam dari Gunung Mejago tidak menimbulkan masalah apapun setelah datang ke sini, kan? Tanyanya. Weibo menggelengkan kepalanya dan menjawab, ular itu telah berkultivasi dengan patuh di gunung tertindas selama ini. Ular itu tidak menyakiti siapapun. Bahkan jika ular itu bertemu orang lain saat keluar untuk minum air, orang-orang sudah terbiasa melihatnya. Bahkan, beberapa pemuda pemberani sudah berani melemparkan batu ke arahnya dari jauh. Namun, ular piton hitam juga mampu menahannya. Chen Ping'an mengerutkan kening dan berkata, ini tidak benar. Aku perlu bicara dengan seseorang untuk menjelaskannya. Weibo, apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Aku perlu bicara dengan mereka tentang ini terlepas dari apapun hasilnya. Sangat tidak masuk akal untuk melecehkan orang lain seperti ini. Bagaimana mereka bisa melecehkan orang lain? Itu jelas ular piton gunung yang baru saja memperoleh kecerdasan. Weibo tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian menggoda, bagaimanapun, ular piton hitam itu memiliki kulit yang sangat tebal, jadi ia tidak akan merasakan sakit apapun meskipun seseorang menebasnya dengan pedang. Chen Ping'an, tidak perlu membuat keributan besar tentang hal ini. Bagaimanapun, jika aku ingat dengan benar, kamu tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang ular piton hitam ini sejak awal. Jadi mengapa kamu tiba-tiba mulai berpihak padanya segera setelah kembali ke gunung tertindas? Jika ular piton hitam itu berani menyerang orang lain terlebih dahulu, maka aku akan segera meminta seseorang untuk membunuhnya setelah kembali ke gunung tertindas. Aku akan bersedia melakukan ini bahkan jika aku harus membayar, jawab Chen Ping'an. Anak laki-laki itu kemudian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, jika tidak demikian, maka tidak masalah apakah ular piton hitam itu tinggal di gunung tertindas atau tidak. Terlepas dari di mana ia berada,
Ular piton hitam itu hanya menjaga dirinya sendiri saat masuk dan keluar gunung. Namun, orang lain memutuskan untuk secara aktif memprovokasinya tanpa alasan apapun. Ini tidak menyenangkan atau menghibur. Sebaliknya, ini disebut mencari kematian. Jika aku berani bertindak seperti ini, aku pasti sudah mati di gunung itu 100 kali lipat. Itu masuk akal, kata Weibo sambil tersenyum tipis. Nanti aku bantu kamu selesaikan masalah ini. Aku sangat paham dengan semua hubungan yang berkaitan dengan gunung-gunung ini. Dengan kedua tangannya memegang tali rak buku bambu yang disampirkan di bahunya, gadis kecil berbaju merah muda itu dipenuhi rasa ingin tahu. Ini adalah gunung yang sangat besar, dan mereka masih belum mencapai titik tengah bahkan setelah berjalan begitu lama. Namun, gunung ini sebenarnya milik tuannya. Benar saja, tuan mereka tidak berbohong kepada mereka. Dia benar-benar sangat kaya? Bocah laki-laki berbaju biru itu merasa sedikit segar setelah akhirnya bisa mendengarkan alasan dan prinsip agung ini lagi. Tentu saja, ini tentu saja bukan karena dia yakin atau terbujuk oleh alasan Chen Ping'an. Sebaliknya, itu karena dia merasa senang dengan kenyataan bahwa Chen Ping'an membantah Dewa Gunung berjubah putih. Ini adalah Dewa Gunung yang basis kultivasinya tidak dapat dia lihat. Dengan ekspresi yang tampak santai, Chen Ping'an bertanya, "Weibo, apakah kamu kenal Ruan Xiu?" Dia seorang gadis muda yang tinggal di bengkel pandai besi di sebelah sungai Kumis Naga. Weibo berpura-pura berpikir sejenak sebelum tiba-tiba memasang ekspresi tersadar. "Oh, kau berbicara tentang putri kesayangan Sagi Ruan Qiong. Aku sudah melihatnya dari jauh beberapa kali. Saat ini, Kekaisaran Li Agung menghabiskan sebagian besar tenaga dan sumber daya di Gunung Keanggunan Ilahi, gunung yang mereka miliki. Dia pergi untuk memeriksa kemajuan konstruksi beberapa kali, dan dia juga akan datang untuk mengunjungi Gunung Kitab Suci yang berharga dan Gunung Awan Pelangi setiap saat. Sebelum bangunan bambu itu selesai, dia juga mengunjungi gunung tertindas sekali. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan dia melihatku sibuk bekerja di atap bangunan bambu begitu saja. Dia bahkan bertanya padaku apakah ada yang bisa dia bantu, tetapi aku tidak membiarkannya membantu. Jadi dia hanya berdiri di sana dan menonton untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Pada akhirnya, dia pergi diam-diam pada waktu yang tidak diketahui. Chen Ping'an menoleh ke gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru dan menjelaskan sambil tersenyum, "Ruan Xiu adalah teman baikku. Aku punya 2 toko di kota kecil, dan keduanya sedang dirawat olehnya saat ini. Saat kalian berdua melihatnya, ingatlah untuk memanggilnya Kakak Ruan." Gadis kecil berbaju merah muda itu langsung mengangguk dan menjawab, "Oke." Namun, bocah laki-laki berbaju biru itu agak enggan, dan bergumam, "Aku sudah cukup tua untuk menjadi leluhurnya, jadi mengapa aku harus memanggilnya kakak perempuan? Aku kehilangan 18 generasi senioritas tanpa alasan." Chen Ping'an meliriknya tanpa emosi, dan bocah laki-laki berbaju biru itu langsung memukul dadanya dengan kedua tangannya seolah-olah sedang menabuh genderang. Suaranya dipenuhi dengan semangat yang benar saat dia mengumumkan, "Karena guru telah berbicara, aku bahkan dapat memanggilnya ibu jika kamu mau." Chen Ping'an terhibur dengan ini, dan dia memutuskan untuk bertindak melawan sifat kikirnya dalam sebuah pertunjukan yang langka. Berbicara seperti orang kaya, dia berjanji, "Aku akan memberi kalian berdua kerikil empedu ular tambahan saat kita kembali." Gadis kecil berbaju merah muda itu melompat-lompat sambil bersorak kegirangan. "Guru, bisakah aku mendapatkan kerikil empedu ular lagi jika aku memanggilnya istri guru?" Bocah laki-laki berbaju biru itu bertanya dengan linglung. Chen Ping'an mencubit dahinya dan menjawab, "Aku tidak akan menghentikan Ruan Xiu jika dia ingin memukulmu sampai mati saat itu." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu terkejut, dan tiba-tiba teringat bahwa Weibo baru saja menyebut Ruan Xiu sebagai putri kesayangan Sagi Ruan Qiong. Mengenai temperamen Ruan Qiong dari Gunung Bela Diri Sejati, mereka yang berada di Sungai Kekaisaran Negara Pengadilan Kuning pernah mendengarnya sebelumnya. Dia benar-benar orang yang mendominasi dan tidak masuk akal. Lagi pula, sejak kapan ada orang bijak yang akan menyeret orang lain ke wilayah mereka untuk membunuh mereka? Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung terkekeh datar dan berkata, "Aku pasti akan bersikap sopan dan hormat kepada kakak Ruan. Bahkan, aku akan membantu guru mengawasi gadis konyol itu dan mencegahnya mengatakan hal yang salah secara tidak sengaja dan membuat kakak Ruan marah. Dengan begitu, aku dapat mencegah kita menghadapi bahaya yang mematikan dan mencegah guru menghadapi situasi yang canggung." Chen Ping'an berusaha sekuat tenaga menahan senyum. Dia sengaja tidak memberitahu mereka tentang sifat lembut Ruan Xiu, dan malah memasang ekspresi tegas dan berkata sambil mengangguk, "Ingatlah untuk bersikap sopan saat kalian bertemu dengannya." Setelah berjalan di sepanjang jalan tanah yang berkelok-kelok selama beberapa saat, Weibo akhirnya membawa mereka ke jalan kecil yang diaspal dengan lempengan batu. Jalan kecil ini diaspal sementara olehku, dan aku hanya menggunakan beberapa kerikil dari aliran sungai pegunungan. "Chen Ping'an, kau bisa menggantinya di masa depan jika kau mau," kata Weibo dengan nada meremehkan.
Saat berjalan di sepanjang jalan batu yang kokoh dan rapi, Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, tidak perlu. Ini sudah sangat bagus. Pandangan mereka terbuka, dan mereka melihat sebuah bangunan bambu 2 lantai di depan mereka. Warnanya hijau subur, dan tampak sangat indah dan unik. Yang terpenting, bangunan bambu itu memiliki latar belakang pegunungan dan sungai yang indah. Ada beberapa kursi bambu yang cantik dan mungil di lantai bawah bangunan bambu itu, dan semuanya memiliki bantal kecil dan lembut yang terbuat dari jerami. Ada tatapan bingung di mata Chen Ping'an, dan rahangnya juga ternganga karena heran. Dia terpaku karena terkejut. Ketika Weibo berjanji untuk membangun sebuah bangunan bambu untuknya, Chen Ping'an awalnya merasa bahwa itu sudah sangat bagus jika bangunan itu tidak bengkok dan goyang. Dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu indah. Chen Ping'an tersadar dan bertanya dengan lembut, bangunan ini milikku. Tentu saja, jawab Weibo sambil tersenyum. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan berkata, Weibo, kamu bisa menganggap gunung tertindas sebagai separuh rumahmu di masa depan. Kamu bebas tinggal di sini kapanpun kamu mau. Weibo tersenyum dan berkata, oh, kamu berubah pikiran begitu cepat? Bukankah kamu mengatakan bahwa gunung tertindas bukan milik kita tadi? Weibo, kamu adalah penguasa gunung yang perkasa di Gunung Meja Go, jadi bukankah tidak pantas bagimu untuk merendahkan dirimu ke levelku? Chen Ping'an menjawab sambil terkekeh. Weibo tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk sebentar ke arah anak laki-laki itu dan berkomentar, jadi kamu telah berubah sedikit, bagaimanapun juga. Dilihat dari penampilannya, tidak membuang-buang waktu bagimu untuk melakukan perjalanan panjang itu untuk mencari ilmu. Setelah itu, Weibo melihat anak laki-laki dan 2 anak berlari ke lantai 2 gedung bambu, lalu bersandar di pagar balkon untuk menatap ke kejauhan. Melihat kepala anak laki-laki yang sedikit lebih tinggi dari kepala kedua anak itu dari tempat Weibo berdiri, penguasa Gunung Meja Go merasa kepala-kepala ini tampak seperti gunung kecil. Guru, pemandangan di sini menakjubkan. Bisakah kita tinggal di sini di masa depan? Tentu saja bisa. Guru, mengapa Anda tidak memberikan gedung ini kepada saya? Saya bisa menyerahkan 1 kerikil empedu ular biasa. Bagaimana menurut Anda? Tidak. Seolah-olah terpengaruh oleh suasana gembira, Weibo, yang bukan lagi penguasa Gunung Meja Go, juga berbalik untuk menatap gunung dan sungai di kejauhan, dengan senyum tipis di wajahnya. Berinteraksi dengan orang-orang bangsawan sama seperti memasuki ruangan yang penuh dengan bunga iris dan anggrek, seiring berjalannya waktu, seseorang secara alami akan mencium aromanya. Chen Ping'an menuntun anak laki-laki dan perempuan kecil itu menuruni gunung dan menuju kota kecil. Weibo adalah seseorang yang datang dan pergi seperti bayangan, dan dia sudah menghilang dari pandangan saat ini. Menyelinap dengan cara seperti itu, jelas dia bukan orang baik. Guru, jangan terlalu banyak berinteraksi dengannya di masa mendatang. Aku berbicara dari sudut pandang yang dewasa dan bijaksana, anak laki-laki kecil berbaju biru itu memperingatkan dengan suara pelan. Chen Ping'an mengabaikannya. Setelah menuntun kedua anak itu melalui jalan setapak pegunungan yang sudah dikenal, mereka akhirnya tiba di sisi barat kota kecil tempat mereka bisa melihat rumah-rumah di kejauhan. Chen Ping'an mendesah pelan. Saat itu, mereka sudah mendaki gunung permata sejati yang biasa-biasa saja. Di sana, Chen Ping'an telah menatap kampung halamannya dan dengan kasar menunjukkan banyak tempat berbeda kepada kedua anak di sampingnya. Misalnya, Gang Fas tanah liat tempat rumah leluhurnya berada, sekolah swasta tempat Tuan Ki mengajar, Gang Menunggang Naga tempat kedua tokonya berada, Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik tempat ia mengirim surat terbanyak, bengkel pandai besi di luar kota kecil, makam abadi di sebelah timur, gunung porselen di utara, dan seterusnya. Satu-satunya tempat yang tidak diperkenalkan Chen Ping'an adalah jembatan batu yang telah kembali ke tampilan aslinya. Dia hanya meliriknya sekilas dari sudut matanya ketika dia melihat ke bengkel pandai besi. Dan bukan saja dia tidak memperkenalkannya, tetapi tatapannya juga tidak tertuju padanya. Dia secara pribadi telah menyaksikan dan mengalami bahaya dan absurditas dunia luar, jadi dia sangat menyadari fakta bahwa dia perlu berhati-hati sebisa mungkin. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu melangkah maju dan bertanya, Tuan, apakah kita akan pergi ke Gang Berkuda Naga untuk mengunjungi toko burklover dan toko kue terlebih dahulu? Kita akan pergi ke makam orang tuaku terlebih dahulu, jawab Chen Ping'an lembut. Mereka bertiga tidak melewati kota kecil itu, dan mereka malah berjalan ke hilir di sepanjang tepi sungai. Mereka berjalan tanpa suara melewati jembatan batu yang tidak lagi memiliki tempat pedang tua yang tergantung di bawahnya, lalu mereka berjalan melewati bengkel pandai besi yang dipenuhi pondok-pondok beratap jerami rendah dan tungku-tungku pedang tinggi. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah makam kecil. Chen Ping'an meletakkan keranjang bambunya dan mengambil kantong-kantong kecil tanah yang bahkan lebih kecil dari kepalan tangannya. Ia kemudian mulai menambahkan tanah ke dalam makam. Tidak ada kesedihan maupun duka di wajah kecoklatan anak muda itu, dan tidak ada pula rasa gembira karena kembali ke kampung halamannya. Setelah mendaki gunung, berlayar menyeberangi sungai,
dan menempuh puluhan ribu kilometer, hal pertama yang dilakukan anak muda itu setelah kembali ke rumah adalah membuka kantung-kantung itu dengan diam-diam dan menaburkan tanah di makam orang tuanya. Chen Ping'an dan kedua anaknya menuruni gunung dan memasuki kota kecil itu. Setelah melihat pemandangan gunung tertindas yang mewah dan elok serta bangunan bambu, bocah lelaki berbaju biru itu merasa bahwa tidak ada salahnya untuk beradaptasi dengan adat istiadat setempat di kota kecil itu. Pada saat yang sama, kerinduannya dan rasa rindunya terhadap kampung halamannya sendiri juga sedikit memudar. Ada senyum berseri di wajahnya saat dia bertanya, "Tuan, kemana kita selanjutnya?" "Ke rumahmu di Gang Fas Tanah Liat." "Tuan, mengapa kita tidak membeli seluruh Gang Fas Tanah Liat?" "Tidak masalah jika Tuan sedang kekurangan dana saat ini. Aku juga punya uang. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku punya banyak uang, tetapi jika aku menilai harta bendaku dalam bentuk emas dan perak, itu benar-benar akan menjadi jumlah yang cukup besar. Tuan, kamu dapat menggunakan kerikil empedu ular untuk berdagang denganku. Yang biasa saja sudah cukup." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Apa gunanya membeli Gang Fas Tanah Liat? Itu buang-buang uang saja." Bocah kecil berbaju biru itu agak enggan menerima kekalahan. Namun, dia tidak berani membantah Chen Ping'an. Bagaimanapun, dia merasa perhitungan dan rencananya sangat mendalam dan cerdik. Bukankah dia melakukan semua ini untuk mendapatkan kerikil empedu ular tambahan? Gadis kecil berbaju merah muda itu merasa sedikit senang saat melihat bocah laki-laki berbaju biru itu terdiam. Dia juga punya perhitungan dan rencananya sendiri. Saat mereka tiba di lorong Fas Tanah Liat, dia berpikir untuk membantu tuannya merapikan rumahnya dan membuatnya bersih dan segar. Saat mereka tiba di tepi sungai tempat sungai itu berubah menjadi sungai kumis naga, Chen Ping'an menceritakan kepada kedua anak itu beberapa kisah yang berhubungan dengan sungai itu. Bocah laki-laki berbaju biru itu linglung saat mendengarkan kisah-kisah ini. Namun, dia tiba-tiba melihat ke suatu tempat di sungai itu dengan ekspresi marah, dan dia langsung melompat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak kembali ke wujud aslinya yang menakutkan, kemampuannya untuk mengendalikan air masih cukup tenang dan luar biasa. Setiap kali dia meninju permukaan sungai, seolah-olah dia sedang menggali sumur baru. Pusaran air yang besar dan bergejolak muncul di sungai, dan sungai yang awalnya tenang segera menjadi gelisah dan bergolak. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu berjalan menyeberangi sungai seolah-olah dia sedang berjalan di atas tanah kering, dan seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu yang tersembunyi di dasar sungai. Sambil berjalan, dia berteriak, "Prajurit udang buta dan jenderal kepiting, kalian makhluk hina benar-benar berani mengingini kecantikanku." Chen Ping'an tidak menghentikannya. Pertama, bocah kecil berbaju biru itu melompat terlalu tiba-tiba, sehingga Chen Ping'an tidak sempat bereaksi dan menghentikannya. Kedua, ia memang merasa ada yang mengawasinya saat ia berlatih meditasi berjalan di tepi sungai sebelum meninggalkan kota kecil itu bersama Li Baoping dan yang lainnya. Auranya tidak nyaman dan suram, bahkan membuat bulu kuduknya merinding. Namun, Chen Ping'an baru saja mulai berlatih teknik tinjunya saat itu, jadi ia tidak berani menyelidiki alasan di balik ini. Ia memilih untuk menjaga jarak dengan hormat. Gadis kecil berbaju merah muda itu merasakan sedikit sakit kepala saat melihat bocah laki-laki berbaju biru itu kembali menunjukkan sifatnya yang kasar, dan dia diam-diam memperingatkan Chen Ping'an, "Tuan, apakah istana kekaisaran Li Agung mengangkat dewa apapun ke sungai kumis naga? Misalnya, penjaga sungai atau dewa sungai tingkat tinggi? Kita tidak boleh bertindak terlalu jauh. Seperti yang tertulis dalam buku, pejabat yang bertanggung jawab terkadang lebih efektif daripada hakim daerah. Buku juga mengatakan bahwa tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh." Chen Ping'an bingung dengan pertanyaannya. Dia melihat sekeliling sebelum merenungkannya dengan hati-hati dan menjawab, "Jika ada dewa sungai, maka seharusnya ada kuil dewa sungai juga, kan? Tapi aku tidak ingat pernah melihatnya di jalan." Chen Ping'an mendesah pelan dalam benaknya. Ia teringat kata-kata, "semakin tergesa, semakin lambat," yang telah ia ukir sendiri di selembar bambu yang kini berada di keranjang di punggungnya. Dengan mengingat hal ini, ia memutuskan untuk menghentikan penyelidikan tanpa tujuan semacam ini. Ia menatap bocah lelaki berbaju biru yang semakin ganas saat ia bertarung dan berteriak, "Kembalilah!" Di atas permukaan sungai di kejauhan, bocah lelaki berbaju biru itu menggoyangkan lengan bajunya untuk melepaskan cahaya cemerlang dari harta abadi miliknya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan, beri aku waktu sebentar, sedikit lagi. Aku hampir menangkap belut kecil yang licin ini. Berusaha bertarung denganku di dalam air? Betapa? Oh, jadi kamu juga punya beberapa harta karun. Harta karun abadi ini terlihat cukup bagus. Namun, sayang sekali aku memiliki fisik yang secara alami tak terkalahkan dalam hal pertempuran di dalam atau di sekitar air. Wanita bau, kemampuanmu terlalu lemah. Wahaha, setelah aku menangkapmu, aku akan melemparkanmu ke tempat tidur tuan dan menjamin diriku sendiri kerikil empedu ular tambahan." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu bertukar pukulan demi pukulan dengan entitas yin di sungai. Mereka berdua melepaskan kekuatan harta abadi mereka,
menyebabkan kilatan cahaya cemerlang menari-nari di atas sungai kumis naga. Tentu saja, ini terutama karena anak laki-laki berbaju biru itu ingin mempermainkan lawannya. Kalau tidak, dengan fisiknya yang kuat dan kultivasinya yang mengesankan, dia seharusnya bisa melukai lawannya dengan parah bahkan jika dia tidak mengambil wujud aslinya. Setelah beberapa saat, anak laki-laki berbaju biru itu berbalik dan berlari kembali ke Chen Ping'an dengan seikat besar rambut hitam di tangannya. Ketika dia kembali ke tepi sungai tempat Chen Ping'an dan gadis kecil berbaju merah muda itu berdiri, anak laki-laki berbaju biru itu melepaskan rambutnya dan berkata dengan ekspresi puas, "Tuan, wanita itu cukup cantik, dan pantatnya juga sangat montok dan bulat. Bahkan, pantatnya 2 kali lebih besar dari gadis konyol ini. Bagaimana kalau Anda menjadikannya sebagai pelayan?" Gadis kecil berbaju merah muda itu memerah karena malu dan marah. Kepala dan leher pucat mengapung ke permukaan sungai di samping kaki anak laki-laki itu. Itu adalah Dewa Yin perempuan dengan penampilan yang rupawan dan ekspresi yang menyedihkan. Rambutnya yang hitam legam terurai di permukaan sungai, dan bergelombang ke atas dan ke bawah, serta mengalir maju mundur mengikuti derasnya aliran air. Dia melihat Chen Ping'an, dan dia merasa anak laki-laki itu tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Namun, dia masih tampak miskin seperti biasanya. Namun, seolah-olah kabut samar muncul dari makam leluhurnya, dia sebenarnya telah mendapatkan antek yang kuat dalam diri anak laki-laki itu. Ada pandangan gelap dan suram di mata wanita itu, dan dia dengan cepat menyingkirkan pikirannya yang rumit. Dia menundukkan kepalanya dan terisak, "Aku adalah Dewi Sungai yang baru diangkat dari Sungai Kumis Naga, jadi menurut aturan, aku harus berkeliling dan memeriksa semua orang di sekitar sungai. Ini adalah tanggung jawabku, jadi mohon maafkan aku jika aku tidak sengaja menyinggungmu. Tolong jangan tersinggung dengan tindakanku." Chen Ping'an memberitahu anak laki-laki kecil berbaju biru itu untuk bergegas dan meninggalkan sungai. Dia lalu menangkupkan tinjunya ke arah Dewi Sungai yang tidak dikenalnya itu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tidak, kamilah yang menyinggungmu, Dewi Sungai. Aku Chen Ping'an, dan aku penduduk asli Dragon Spring County. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu, Dewi Sungai?" Tatapan aneh melintas di mata Dewi Sungai itu. Akan tetapi, dia dengan cepat menjawab dengan suara malu-malu, "Karena aku telah menjadi Dewa Sungai, aku harus memutuskan masa laluku sebagai manusia." Ini sama seperti biksu Buddha yang tidak menyebutkan nama mereka dan pendeta Tao yang tidak membicarakan usia mereka. Jadi, tolong jangan bertanya tentang masa laluku, Tuan Muda. Bagaimanapun, aku tidak hanya tidak berniat menyakiti orang lain, tetapi aku bahkan akan melindungi kekayaan Sungai Kumis Naga. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu marah setelah mendengar ini, dan dia meraung, "Tuan memberimu muka, tetapi kamu sebenarnya menolak kebaikannya? Apakah kamu mengganggu tuanku karena dia terlalu baik?" Chen Ping'an mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan di kepala anak laki-laki kecil itu, mencegahnya kembali ke sungai untuk bertarung dengan Dewi Sungai resmi. Dia kemudian tersenyum pada wanita itu dan berkata sambil mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Dewi Sungai." Dewi Sungai itu buru-buru melambaikan tangannya yang seputih dan sehalus jarahan teratai putih dan berkata, "Aku tidak berani menerima rasa terima kasihmu. Kita berkenalan melalui pertengkaran, tetapi Tuan Muda Chen tidak perlu meminta maaf atau berterima kasih kepadaku. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa mendatang, kamu dapat mengirim seseorang ke sungai untuk memberitahuku. Aku pasti akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantumu." Chen Ping'an tidak melanjutkan percakapan canggung ini dengan Dewi Sungai lebih lama lagi. Ini bukan keahliannya, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman dengan bagaimana Dewi Sungai terus memanggilnya sebagai Tuan Muda Chen. Dia segera pergi bersama kedua anak itu, dan tidak lama kemudian mereka tiba di dekat bengkel pandai besi di sebelah sungai. Chen Ping'an sedikit ragu-ragu, dan dia tidak tahu apakah dia harus pergi untuk menyapa Sagi Ruan Qiong dan putrinya Ruan Xiu atau langsung kembali ke lorong vas tanah liat terlebih dahulu. Wanita yang telah dipromosikan dari penjaga sungai menjadi Dewi Sungai tetapi masih belum memiliki kuil Dewi Sungai perlahan berenang ke dasar sungai. Ada tatapan sinis di matanya, dan wajahnya juga dipenuhi amarah. Dia menginjak dan membunuh seekor kura-kura tua di tanah basah. Masih ingin melampiaskan amarahnya, dia menginjak lagi untuk menghancurkan cangkang kura-kura itu sepenuhnya. Baru setelah melakukan ini dia berhenti. Namun, Dewi Sungai yang bimbang itu segera merasakan sedikit penyesalan. Kura-kura tua yang sebesar batu kilangan itu telah hidup setidaknya selama 200 tahun. Ditambah dengan energi spiritual yang mengalir dari dunia permata kecil yang memberi manfaat bagi semua jenis pohon dan tumbuhan serta burung dan binatang, kura-kura tua itu sebenarnya telah memperoleh sedikit kecerdasan. Setelah 200 hingga 300 tahun lagi, mungkin ia bisa menjadi bawahan yang berguna baginya setelah berhasil memperoleh kecerdasan. Dewi Sungai menghela napas panjang. Ia membungkuk dan berkata kepada kura-kura yang telah hancur itu, "Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja si orang desa Chen Ping'an itu. Dialah yang menyebabkan kematianmu. Dialah pelaku sebenarnya." "Tuan Muda Chen? Tui."
Bajingan kecil yang menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Mengapa kau tidak mati saja dalam perjalananmu mencari ilmu? Mengapa kau tidak diremukkan menjadi tumpukan daging cincang? Dewi Sungai sangat membenci anak laki-laki dari gang vas tanah liat itu. Ia terus mengutuknya sambil berjalan di sepanjang dasar sungai, dan rambut hitamnya yang panjangnya 3 meter mengalir anggun di balik tubuhnya yang indah seperti gaun panjang seorang wanita bangsawan. Ia tidak memperhatikan, dan perlahan-lahan berjalan menyusuri sungai Kumis Naga. Ketika ia akhirnya tersadar, ia menyadari bahwa ia telah tiba di persimpangan antara sungai Kumis Naga dan sungai Jimat Besi. Di bawah kakinya ada air terjun deras yang mengalir deras ke bawah. Dia buru-buru berbalik dan lari ketakutan. Prefektur Mata Air Naga sangat sibuk tahun lalu, dengan banyak roh dan setan yang berdatangan dari segala penjuru dengan harapan untuk berkultivasi di sini dan menyerap energi spiritual yang melimpah. Jika dia hanya memanfaatkan situasi ini untuk meminta bea dari roh dan setan yang lewat untuk mengumpulkan sejumlah kekayaan bagi cucunya, M.A. Kuksuan, maka Dewi Sungai Agung yang agresif dan kejam dari sungai Jimat Besi itu benar-benar seseorang yang haus darah dan suka membunuh. Bahkan 2 tangan tidak cukup untuk menghitung jumlah kultivator pengembara yang telah mati di tangannya. Namun, anehnya, Istana Kekaisaran Li Agung dan kantor prefektur Mata Air Naga sama sekali tidak menginterogasi Dewi Sungai Agung tentang hal ini. Hal ini membuatnya merasa sangat iri. Pada saat yang sama, dia juga menjadi semakin bersemangat tentang kuil Dewi Sungainya yang masih belum dibangun bahkan setelah sekian lama. Berdiri di dekat bengkel pandai besi, Chen Ping'an masih ragu-ragu tentang apakah dia harus pergi untuk menyapa. Namun, tiba-tiba ia melihat seorang gadis muda berpakaian hijau muncul di dekat jembatan batu di kejauhan. Gadis muda itu juga melihatnya, dan setelah memastikan identitasnya, dia berhenti sejenak sebelum berjalan dengan langkah cepat. Chen Ping'an juga berjalan bersama kedua anak kecil itu. Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah gadis muda itu dari jauh, menyapa dengan keras, "Ruan Xiu." Ruan Xiu menjawabnya dan berlari kecil. Setelah berdiri diam, dia berkata dengan suara lembut, "Kau sudah kembali." "Aku sudah kembali," kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Mereka berdua terdiam. Mata anak laki-laki itu membelalak. Wow, seperti yang diharapkan dari Putri Sagi Ruan Qiong dari kuil angin salju. Dia benar-benar sangat cantik. Sungguh memalukan. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Sepertinya emosinya tidak begitu bagus, dan dia mungkin akan memukulku sampai mati dengan 1 pukulan jika aku mengatakan hal yang salah. Kalau tidak, aku pasti akan memanggilnya istri guru. Gadis kecil berbaju merah muda itu berkedip karena penasaran dan kagum. Ketika dia dewasa, dia juga ingin menjadi secantik gadis muda berwajah lembut berbaju hijau ini. Ruan Xiu adalah orang pertama yang memecah keheningan, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Mengapa kamu tidak ikut aku ke bengkel pandai besi untuk minum air panas dulu? Setelah itu, aku bisa membantumu membawa barang-barang yang kamu tinggalkan di sini kembali ke gang vas tanah liat." Chen Ping'an menjawab dengan anggukan. Setelah itu, Ruan Xiu mulai menceritakan kepadanya tentang semua hal kecil dan remeh yang telah terjadi di kota kecil itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah meminta seseorang untuk memperbaiki rumah di gang vas tanah liat dengan pemilik yang tidak diketahui. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa bisnis di toko Burklover dan toko kue tidak berjalan dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, ada sedikit ekspresi minta maaf dan malu di wajahnya. Saat Chen Ping'an pergi, dia juga telah mengambil keputusan sendiri untuk membawa kandang ayam dan anak ayam dari rumah tetangganya kembali ke bengkel pandai besi. Namun, 2 ekor ayam telah dimakan oleh kucing liar karena dia kurang berhati-hati. Ruan Xiu tampak semakin sedih saat mengatakan hal ini. Chen Ping'an cukup geli, dan dia buru-buru menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal sepele ini. Sebenarnya, mereka bahkan bisa membunuh ayam tua besok untuk membuat sup ayam. Keterampilan memasaknya telah meningkat pesat, jadi supnya pasti lezat. Ruan Xiu sangat khawatir saat mendengar ini, dan dia memberitahu Chen Ping'an bahwa dia pasti tidak bisa membunuh ayam-ayam itu. Mereka semua berperilaku sangat baik, dan dia bahkan telah memberi nama pada semuanya. Chen Ping'an tidak bisa menghapus senyum dari wajahnya. Baru pada saat ini Ruan Xiu yang lembut menyadari bahwa Chen Ping'an sengaja menggodanya. Dia melotot lembut padanya. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata, tuannya telah menipunya sejak awal. Dalam hal apa kakak perempuan ini pemarah, dia telah menderita kerugian besar. Terlepas dari apakah dia berbohong, berguling-guling di lantai, mengancam bunuh diri, atau bahkan mencoba mencuri, bocah lelaki berbaju biru itu merasa seperti dia harus mendapatkan kerikil empedu ular yang nyaris melewatinya itu, apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak bisa meredakan amarahnya. Setelah berjalan ke bengkel pandai besi yang tertata rapi, bocah lelaki yang awalnya santai itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Sementara itu, gadis kecil berbaju merah muda juga berlari untuk bersembunyi di belakang Chen Ping'an. Ada 7 sumur.
Mereka tersebar seperti bintang di langit dan bidak Go di papan. Selain itu, ki pedang membumbung tinggi ke langit dari masing-masing sumur ini. Bahkan hanya dengan melirik sumur-sumur ini saja, kedua mata anak kecil itu terasa sakit. Bahkan, mereka hampir tidak dapat menahan keinginan untuk meneteskan air mata dan kembali ke wujud asli mereka untuk melawan niat pedang yang tak berbentuk namun dalam dan dahsyat ini. Anak laki-laki kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda gemetar ketakutan, kegembiraan dan keinginan mereka untuk mengunjungi prefektur mata air naga langsung lenyap dalam kepulan asap. Satu-satunya pikiran mereka saat ini adalah bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya di setiap sudut. Tempat ini adalah kolam guntur di bumi, yang paling cocok untuk menekan kerabat naga banjir seperti mereka. Chen Ping'an menyuruh mereka berdua untuk duduk di kursi bambu di depan pondok beratap jerami, sementara dia pergi bersama Ruan Xiu untuk mengambil beberapa barang dari rumah lumpur di dekatnya. Baru pada saat itulah mereka akhirnya menghela napas lega. Mereka saling berpandangan, dan mereka menyadari bahwa mereka berdua memiliki butiran keringat di dahi mereka. Selalu ada beberapa orang yang langsung memberikan kesan yang baik. Hal ini tidak dapat dijelaskan. Ketika Chen Ping'an melihat sarjana muda itu, perasaan berat hatinya yang muncul setelah berjalan menyusuri separuh jalan keberuntungan langsung sirna. Dia membawa pot tanah liat dan melangkah cepat ke depan. Sarjana muda itu tersenyum hangat, dan dia tidak berdiri di sana dan menunggu Chen Ping'an. Sebaliknya, dia berjalan mendekat dan berkata, "Kamu Chen Ping'an, benar? Aku Li Xisheng, kakak laki-laki Li Baoping. Aku sudah menerima surat terbaru yang dikirim Baoping dari Akademi Tebing Tinggi. Sebagai kakak laki-lakinya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Kudengar kamu selalu membaca sekarang, jadi kamu dipersilakan untuk mengunjungi rumahku sebanyak yang kamu mau di masa mendatang. Aku punya koleksi buku kecil, jadi jangan ragu untuk meminjamnya kapan saja." Dia tidak hanya menyampaikan tawaran ini, tetapi dia bahkan membungkuk dengan rasa terima kasih setelah menerima pot tanah liat dari Chen Ping'an. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku. Chen Ping'an sedikit gugup dengan ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunjuk ke pot tanah liat dan berkata dengan ekspresi sopan, "Tuan Muda Li, ada ikan mas penyeberangan gunung di dalam pot tanah liat, saya menemukannya di pegunungan selama perjalanan saya kembali ke kota. Itu hadiah untuk Li Baoping." Li Xisheng melirik ikan mas emas yang berenang santai di dalam pot tanah liat kecil. Ketika dia melihat kembali ke Chen Ping'an, dia mendesah dengan emosi dan berkata, "Saya pernah membaca tentang ikan mas penyeberangan gunung di catatan seorang bijak masa lalu. Ini adalah makhluk yang sangat langka. Siapa yang mengira bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam hidup saya? Yakinlah, saya pasti akan membesarkannya dengan hati-hati." Li Baoping pasti akan sangat gembira ketika dia kembali ke rumah di masa depan. Chen Ping'an benar-benar bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Li Xisheng yang tulus dan antusias. Meskipun saat itu ia telah menyeret Cui Dongshan untuk melihat kawanan ikan mas yang menyeberangi gunung yang mengesankan itu, sehingga matanya menjadi sakit, dan ia telah berusaha keras untuk menangkap ikan mas yang menyeberangi gunung ini, Chen Ping'an sungguh-sungguh tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu berharga. Ini terlepas dari apa yang dikatakan buku-buku dan terlepas dari betapa mistisnya ikan mas ini menurut Cui Dongshan. Selama itu untuk teman sejatinya, Chen Ping'an bersedia melakukan apapun yang ia mampu. Namun, Chen Ping'an benar-benar tidak pandai berbasa-basi, jadi dia menggaruk kepalanya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Dia baru saja akan berbalik dan pergi. Li Xisheng buru-buru memanggil untuk menghentikan Chen Ping'an pergi. "Mengapa kamu tidak masuk dan tinggal sebentar? Aku akan menunjukkan tempat ini kepadamu terlebih dahulu, dan dengan begitu kamu akan bisa datang sendiri di masa mendatang. Aku akan memberitahu pelayan setelahnya." "Mungkin lain kali," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepala. "Kalau begitu, setidaknya biarkan aku meletakkan ikan mas penyeberangan gunung itu di tempat lain dulu dan mengembalikan pot tanah liat kepadamu." "Oke," kata Li Xisheng sambil tersenyum pasrah. Chen Ping'an tidak menolak tawarannya kali ini, dan dia mengangguk dan menjawab, "Kalau begitu aku akan menunggumu di sini." "Baiklah, aku akan datang sebentar," kata Li Xisheng sambil tersenyum. Dia berbalik dan berlari masuk sambil memegang pot tanah liat di tangannya. Pada saat ini, pemuda itu tidak lagi tampak seperti orang bijak yang menguraikan ajaran-ajaran klasik Konfusianisme. Sebaliknya, ia benar-benar tampak seperti kakak laki-laki Li Baoping. Setelah beberapa saat, Li Xisheng berlari kembali sambil membawa pot tanah liat. Ada juga beberapa buku yang diselipkan di bawah lengannya. Setelah Chen Ping'an menerima pot tanah liat itu, ia membungkuk dan meletakkannya di tanah sebelum dengan penuh semangat menggosok tangannya hingga bersih. Baru saat itulah ia menerima buku-buku itu. Ia juga menyelipkannya di bawah lengannya seperti yang dilakukan Li Xisheng, dan dengan canggung ia mengambil pot tanah liat itu dan berkata, "Aku akan mengembalikannya setelah aku selesai membacanya." Ada senyum selembut angin musim semi di wajah Li Xisheng saat ia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktumu dan bacalah dengan kecepatanmu sendiri."
Buku-buku ini jauh lebih baik daripada Li Baoping, dan mereka tidak akan berlarian kemana-mana seperti dia. Kemudian, dia berhenti bercanda dan melanjutkan dengan perlahan, Chen Ping'an, undanganku kepadamu untuk datang dan meminjam buku bukan hanya karena kesopanan. Sebaliknya, aku sungguh-sungguh berharap kamu dapat sering berkunjung. Meskipun Baoping sangat pintar, dia tetaplah anak kecil. Membuat anak kecil duduk dan membaca dengan tenang bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Bahkan, rasanya seperti akulah satu-satunya orang yang melihat-lihat dan membaca buku-buku ini selama bertahun-tahun. Memikirkannya dengan saksama, ini sebenarnya cukup biasa. Li Xisheng mengucapkan banyak hal dari hatinya dalam satu tarikan napas. Hal ini karena dibandingkan dengan adiknya Li Baozhen, Li Xisheng yang kurang dikenal tampak terlalu bertele-tele dan tidak menarik. Meskipun ia lembut dan sopan kepada semua orang, ia biasanya orang yang tidak banyak bicara. Hal ini membuatnya tampak pendiam dan membosankan. Jika ia tidak bersembunyi di perpustakaan kitab suci dan membaca buku, maka ia akan berjalan-jalan di kediaman besar sendirian. Hal ini sama saja setiap hari. Ia akan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, salju yang turun dan bulan yang cerah, dan segala hal lainnya di antaranya. Tuhan tahu apa yang bisa ia pelajari dari mengamati hal-hal ini. Untungnya, Li Xisheng adalah cucu tertua dari klan Li, jadi hubungannya dengan yang lain di klan itu tidak buruk sama sekali. Tidak ada yang tidak menyukai calon pemimpin klan yang pemarah. Hanya saja dia tidak semenyenangkan adiknya, Li Baozhen. Aku akan berkunjung, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Li Xisheng mengangguk sebagai jawaban sebelum melambaikan tangan kepada anak muda itu. Melihat sosok Chen Ping'an yang perlahan menghilang, Li Xisheng bergumam, pegunungan hijau yang menawan muncul di mataku. Senyum penuh arti terpancar di wajahnya, dan dia melanjutkan, begitu juga, pegunungan hijau juga melihatku seperti itu. Li Xisheng berbalik dan berjalan menuju gerbang depan kediaman klan Li. Ada senyum lebar di wajahnya saat dia melangkah melewati ambang pintu, dan dia berkata pada dirinya sendiri, hari yang indah lagi. Namun, saat mengingat berita dari ibu kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini tidak bisa dihindari. Setiap orang punya bebannya sendiri, dan setiap keluarga punya kesulitannya sendiri. Dia terus berjalan, dan setelah melewati beberapa koridor dan gedung, senyum kembali muncul di wajahnya. Itu tidak akan menahan kecantikan hari ini. Di koridor, seorang pelayan muda berjalan dari arah yang berlawanan. Dia memperlambat langkahnya dan menoleh ke samping untuk membungkuk hormat. Tuan muda, dia menyapa dengan suara lembut. Li Xisheng biasanya memperlambat langkahnya dan menyapanya dengan senyuman dan anggukan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia melewatinya begitu saja. Pembantu yang cantik itu berbalik untuk menatap Li Xisheng. Dia tanpa sadar merasa mengasihani diri sendiri. Tuan muda memang orang yang cukup baik. Namun, sayang sekali dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, dia mendesah sedih dalam benaknya. Jika itu tuan muda kedua, dia pasti akan berhenti untuk mengobrol dengannya. Selain itu, dia juga akan memujinya atas hiasan kepala baru yang indah yang telah dibelinya. Namun, ada sesuatu yang tentu saja tidak dia ketahui. Li Xisheng, cucu tertua dari klan Li, memang tidak peduli dengan perasaan dan lingkungan di tempat ini. Namun, dia sangat akrab dengan perasaan dan lingkungan di tempat lain. Li Xisheng kembali ke halamannya. Di sana, ada sebuah kolam kecil yang dibangun dari tumpukan kerikil berbagai warna. Ia berjongkok di samping kolam dan menatap air yang jernih. Di dalam kolam, ada ikan mas yang berenang dengan santai dan riang. Sulit untuk membayangkan bahwa kolam yang tampak bagus ini adalah hasil karya Li Baoping. Setiap kali ia keluar dari rumah, ia kemungkinan besar akan pergi ke sungai Kumis Naga untuk mengumpulkan kerikil. Hari demi hari dan bulan demi bulan, ia akan membawa beberapa kerikil setiap kali pulang. Suatu hari, ketika melihat tumpukan kerikil kecil yang tergeletak di sudut halaman, Li Baoping tiba-tiba mendapat ide cemerlang untuk membangun sebuah kolam yang dapat digunakan untuk memelihara ikan dan kepiting bagi kakak laki-lakinya. Li Xisheng tidak dapat menghentikannya, dan pada akhirnya, ia hanya dapat membantunya dengan ide dan saran. Namun, dari awal hingga akhir, Li Baoping lah yang melakukan semua pekerjaan manual. Sebagai kakak laki-lakinya, Li Xisheng tentu saja ingin membantu. Namun, Li Baoping dengan keras kepala menolak bantuannya. Li Xisheng melihat seekor makhluk kecil diam-diam menjulurkan kepalanya dari bawah lempengan batu biru dan melihat sekeliling. Ia tersenyum dan berkata, kalian berdua harus akur. Kalian tidak boleh bertengkar. Ia kemudian berdiri dan menuju ke perpustakaan kitab suci kecil yang memiliki plakat dengan karakter Humbel Abode tergantung di atas pintu. Ia mulai menyiapkan kertas, menggiling tinta, dan mengangkat kuas kaligrafinya untuk menggambar. Ini adalah lukisan pohon pinus yang tertutup salju yang memberikan nuansa kuno yang kuat. Setelah meletakkan kuas kaligrafinya, Li Xisheng menggoyangkan pergelangan tangannya dan melihat ke bawah untuk mengamati lukisannya dengan saksama. Tinta itu belum kering, dan wanginya tercium ke hidungnya. Akhirnya, dia meniup lukisan itu dengan lembut.
Seolah-olah menghadapi hembusan angin yang kuat, pohon pinus hijau dalam lukisan itu secara mengejutkan mulai berdesir, langsung mengguncang salju dari cabang-cabangnya. Ruan Xiu dengan senang hati kembali ke bengkel pandai besi. Karena tidak menemukan ayahnya sedang menempa besi menggunakan tungku pedang, dia melihat sekeliling sebentar sebelum akhirnya melihatnya duduk di kursi bambu di bawah atap. Dia secara mengejutkan sedang minum sendirian. "Ayah, kamu tidak sedang menempa besi?" tanyanya dengan ekspresi bingung. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. "Tempa pantatku. Hari ini bukan hari yang baik untuk menempa pedang. Namun, jika sedang memukul Chen Ping'an, aku akan dengan senang hati menurutinya." Ruan Xiu duduk di sebelahnya dan berkata, "Ayah, aku lupa membelikanmu anggur hari ini. Saat aku pergi ke kota kecil besok, aku pasti akan membelikanmu sebotol anggur yang enak." Dia semakin mempermalukan ayahnya. Tentu saja, gadis muda itu tentu tidak tahu bahwa kata-katanya pada dasarnya sama saja dengan menaburkan garam pada luka ayahnya. Ruan Qiong menghela napas dan meneguk anggur dalam-dalam. Dia menatap kosong ke sungai kumis naga yang jauh, dan bertanya dengan suara rendah, "Xiu, apakah kamu menyukai Chen Ping'an?" "Tentu saja aku suka," jawab Ruan Xiu sambil tersenyum. Ruan Qiong secara mengejutkan menghela napas lega saat mendengar jawaban putrinya. Dari kelihatannya, masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu tentang ini sebelum terlambat. "Tahukah kau mengapa aku tidak setuju menjadikan Chen Ping'an sebagai muridku?" tanya orang bijak militer itu. Ruan Xiu terbata-bata sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi bingung. "Ayah, bukankah ayah sudah menjelaskan ini sebelumnya? Ayah mengatakan bahwa ayah memiliki kesan yang cukup baik tentang Chen Ping'an, tetapi sayang sekali bahwa kalian berdua tidak memiliki pemikiran yang sama dengan tujuan yang sama. Karena itu, dia tidak cocok menjadi muridmu. Aku sudah tahu tentang ini. Selain itu, Chen Ping'an sedikit berbeda dari orang lain. Jadi, ayah takut aku akan menarik perhatian banyak kekuatan tersembunyi yang bertindak di belakang layar jika aku terlalu dekat dengannya. Karena itu, ayah sebenarnya cukup tidak senang dengan persahabatanku dengan Chen Ping'an. Aku benar-benar mengerti ini." Ruan Qiong langsung terdiam. Dia merasa seperti putrinya telah mengambil kata-kata itu langsung dari mulutnya. Dengan paksa menelan kata-kata yang sudah mencapai ujung lidahnya, dia memiringkan kepalanya dan meneguk seteguk anggur lagi. Dia mencoba minum anggur untuk menghilangkan kesuramannya, tetapi semakin banyak dia minum, semakin suram jadinya. "Karena kamu sudah mengerti hal-hal ini, maka kamu harus lebih jarang bergaul dengan Chen Ping'an di masa depan. Putri yang konyol, kamu tidak kekurangan kesempatan yang sangat buruk, dan Chen Ping'an juga telah kehilangan kemampuannya untuk menarik ngengat ke api. Terlebih lagi, tubuhmu sendiri adalah kesempatan terbesar yang ditakdirkan untukmu. Dan apa yang kau lakukan? Begitu kau mendengar bahwa dia akan kembali, kau segera berlari dari gang berkuda naga sampai ke jembatan lengkung batu. Lalu kau berpura-pura berjalan santai dan dengan santai menuju tokomu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kau tipu?" Ruan Qiong menyingkirkan anggurnya dan berkata dengan suara tenang, "Keluarnya Qi Jingchun sama saja dengan berakhirnya permainan." Namun, meskipun prefektur mata air naga tidak lagi memiliki bahaya besar, masih banyak orang yang mengelilingi dan menginginkan sepotong daging lezat, yaitu dunia kecil permata. Banyak hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pendapatku masih sama seperti sebelumnya. Jika itu masalah yang disebabkan oleh Chen Ping'an, dia dapat dengan mudah mengatasinya sendiri. Namun, begitu kau terlibat di dalamnya, semuanya akan menjadi jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Ruan Xiu meregangkan kakinya dan bersandar ke kursi bambu. Dengan tatapan malas di matanya, dia menjawab, Aku tahu. Aku berjanji akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang berani melakukan hal yang tidak pantas di masa depan, aku juga tidak akan membutuhkan bantuanmu. Aku bisa menghadapinya sendiri." Seperti salju yang turun, segenggam garam lagi digosokkan ke luka Ruan Qiong. Orang bijak militer itu hampir memuntahkan seteguk darah. Dia mendengus marah dan berdiri. Ketika dia berjalan melewati putrinya, dia membalasnya dengan pukulan di bagian belakang kepalanya. "Kau selalu berpihak pada orang luar." Sudut mulut Ruan Xiu melengkung membentuk senyum saat dia berbalik untuk melihat punggung ayahnya. Dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan saat ini, karena dia tidak perlu menempa besi atau menjaga toko-toko di kota kecil itu. Dia mulai memutar pergelangan tangannya dengan ringan. Gelangnya tampak hidup, dan naga api kecil yang terbangun dari tidurnya mulai perlahan-lahan melingkari lengan gadis muda yang lembut dan halus itu. Ruan Qiong berjalan menuju tungku pedang yang baru dibangun. Selain banyak pemuda kuat yang bekerja di bengkel pandai besi saat ini, ia juga telah menerima 3 murid baru tahun ini. Namun, mereka hanya murid tidak resmi saat ini, dan mereka tidak dapat dianggap sebagai murid tetap. Seorang anak laki-laki dengan alis panjang yang memahami maksud pedang di sumur tiba-tiba membuka matanya dan berlari ke arah Ruan Qiong. "Tuan, Anda akan pergi ke bengkel?" tanyanya lembut. Ruan Qiong menggelengkan kepalanya. Ia berubah pikiran, dan alih-alih berjalan ke tungku pedang, ia malah berjalan menuju sungai kumis naga.
Ia ingin mengukur sendiri tingkat kegelapan di sungai itu. Jika cukup, maka ia dapat memenuhi janjinya kepada Ning Yao dan mulai menempa pedang. Anak laki-laki dengan alis panjang itu mengikutinya dari dekat. Meskipun yang satu berjalan di depan dan yang satu berjalan di belakang, mereka berdua masih berjalan di jalan yang sama. Chen Ping'an kembali ke tokonya di gang berkuda naga dan menyerahkan pot tanah liat kecil kepada anak laki-laki kecil berbaju biru. Ia kemudian menyerahkan kunci dan buku-buku kepada anak perempuan berbaju merah muda. Setelah melakukan ini, ia menyuruh mereka kembali ke rumahnya di gang vas tanah liat terlebih dahulu. Sementara itu, ia pergi ke toko obat keluarga yang sendirian. Terlepas dari apakah cuaca berangin, cerah, atau hujan, syair-syair yang ditempel di kedua sisi toko akan diganti setiap tahun. Namun, apa yang tertulis di sana tidak akan pernah berubah. Semoga semua penyakit dilenyapkan, semoga semua obat-obatan tidak diperlukan lagi. Chen Ping'an bertanya kepada seorang pelayan toko baru tentang keberadaan Pak Tua Yang, dan ia diberitahu bahwa Pak Tua Yang sedang berada di halaman saat ini. Setelah berjalan melalui pintu samping, Chen Ping'an melihat lelaki tua itu duduk di bangku kecil di halaman. Punggungnya membungkuk dan kakinya disilangkan, dan ia memegang pipa rokoknya dan mengisapnya seperti biasa. Chen Ping'an tidak mengatakan apa-apa, dan dia tampak sedikit gelisah dalam ekspresi yang jarang terjadi. Pak Tua yang langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Kau ingin bertanya tentang orang tuamu? Dan apakah mungkin mereka berada dalam situasi yang sama dengan ayah Guken? Kau ingin tahu apakah jiwa mereka tetap berada di kota kecil setelah kematian mereka?" Napas Chen Ping'an langsung menjadi berat. Tidak, mereka tidak melakukannya. Lelaki tua itu mengembuskan asap tebal dan langsung menjelaskan alasan di balik jawaban ini. Karena itu tidak sepadan. Bocah lelaki itu menundukkan kepalanya dan menjadi lebih pendiam. Menunduk, dia hanya bisa melihat garis samar sandal jeraminya yang sudah sangat usang. Ketika Chen Ping'an kembali ke rumahnya di lorong vas tanah liat, dia melihat gadis kecil berbaju merah muda memegang sapu dan menyapu halaman. Sementara itu, anak laki-laki berbaju biru sedang membungkuk di atas tong air kecil dengan mulut terbuka lebar dan menghadap permukaan air. Masih ada jarak setengah meter antara mulutnya dan air, tetapi ada kolom air kecil yang mengalir dari tong air dan masuk ke mulutnya. Seolah-olah dia adalah seekor naga yang mengambil air dari sumur. Chen Ping'an duduk di ambang pintu. Gadis kecil berbaju merah muda memperhatikan bahwa dia sedikit tenggelam dalam pikirannya, jadi dia dengan penuh perhatian tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Faktanya, halaman telah dibersihkan tanpa noda oleh Ruan Xiu beberapa waktu yang lalu. Namun, gadis kecil berbaju merah muda akan selalu merasa tidak nyaman jika dia tidak melakukan sesuatu untuk membantu. Dia akan merasa tidak pantas mendapatkan kerikil empedu ular yang diberikan tuannya dengan sangat murah hati. Pikiran Chen Ping'an melayang jauh ke suatu tempat, dan tiba-tiba teringat komentar Cui Dongshan tentang Song Jixin. Ia berdiri dan mengambil kunci yang diam-diam dilempar Song Jixin ke halaman rumahnya saat meninggalkan kota kecil itu. Ia lalu berlari ke sebelah dan membuka gerbang halaman tetangganya. Benar saja, ia melihat 3 buku bertumpuk di atas meja di ruang belajar setelah memasuki rumah Song Jixin. Buku-buku itu adalah Prinsip Kehidupan Anak-anak, Ritus dan Musik, dan Antologi Esai Sastra. Chen Ping'an membawa kursi dan mulai membolak-balik Prinsip Kehidupan Anak-anak. Selama perjalanan Chen Ping'an kembali ke kota kecil dari negara Sui besar, ia ditemani oleh Cui Dongshan yang sering membacakan kitab-kitab klasik Konfusianisme. Setelah mendengarkan kitab-kitab klasik ini selama beberapa saat, Chen Ping'an menemukan bahwa prinsip-prinsip kehidupan untuk anak-anak sama sekali tidak sederhana. Jika seseorang hanya melihat judul buku itu saja, mungkin orang akan merasa bahwa buku itu hanya membahas tentang prinsip-prinsip yang sangat dangkal. Namun, selama percakapan santainya dengan Cui Dongshan, ia mengetahui bahwa guru-guru di sekolah-sekolah biasa pasti tidak akan menggunakan prinsip-prinsip kehidupan untuk anak-anak sebagai buku pelajaran untuk anak-anak. Mungkin Tuan Qi adalah satu-satunya orang yang dapat menjelaskan kitab klasik Konfusianisme yang mendalam dan tidak jelas ini dengan cara yang begitu sederhana dan mudah dipahami. Karena itu, Li Baoping dan yang lainnya tidak pernah merasa bahwa buku ini terlalu sulit atau mendalam untuk dipahami. Chen Ping'an tidak berencana untuk membawa pulang ketiga buku itu. Setelah membaca sekitar selusin halaman, prinsip-prinsip kehidupan untuk anak-anak, ia merasa tidak dapat memperoleh pemahaman dasar tentang isinya dengan pengetahuan yang sangat sedikit dan pendidikan yang tidak ada. Jika ia mencoba memeras otaknya lebih keras, ia hanya akan berhasil membingungkan dirinya sendiri dan membuat dirinya sakit kepala. Ia akan merasa seolah-olah ia jatuh melalui kabut dan awan, tanpa tempat yang aman untuk berdiri. Jadi, Chen Ping'an tidak punya pilihan selain meletakkan buku itu. Dia mengambil bilah pedang perak kecil dari lengan bajunya dan dengan lembut memegangnya di tangannya. Setelah itu, dia terus melamun seperti yang dia lakukan saat duduk di ambang pintu rumahnya sendiri. Dia telah berjalan melewati jembatan lengkung batu 2 kali, tetapi dia gagal merasakan apapun dari bilah pedang itu. Ini adalah perasaan yang tak terlihat,
Tetapi Chen Ping'an menyadari bahwa roh pedang itu akan benar-benar menghilang selama 1 dekade penuh. Dia akan menggunakan waktu ini untuk menajamkan bilah pedang menggunakan separuh dari panggung pembantai naga itu. Panggung pembantai naga telah dibagi menjadi 3 dan dibagi antara Ruan Qiong, kuil angin salju, dan gunung bela diri sejati, tetapi roh pedang itu masih bersikeras melakukan ini. Mengenai apakah ini akan menimbulkan masalah, Chen Ping'an tidak tahu. Dia bahkan lebih tidak mampu untuk ikut campur. Pada malam musim dingin bersalju itu bertahun-tahun yang lalu, Chen Ping'an menyelamatkan gadis muda yang jatuh pingsan di depan rumahnya. Namun, pada akhirnya, dia malah menjadi pelayan Song Jixin. Dia juga mengganti namanya dari Wang Ju menjadi Zi Gui. Belum lama ini, dia menemani Song Jixin, yang ternyata adalah pangeran kekaisaran Li Agung, ke ibu kota. Kantor pejabat pengawas Tungku, plakat bertuliskan, angin kencang menghantam air, di jembatan beratap, sumur pengunci naga yang tampaknya tak berdasar, pohon belalang yang memiliki berkah leluhur di setiap daunnya, makam abadi, dan gunung porselen. Belum lagi makhluk-makhluk berpengaruh dan perkasa di kota kecil itu. Benar-benar kacau. Tidak heran Pak Tua yang berkata bahwa suatu hari ia akan menemukan betapa besarnya kota kecil ini sebenarnya. Ekspresi sedih muncul di wajah Chen Ping'an ketika ia memikirkan lelaki tua di apotek yang mempromosikan pertukaran yang adil. Ia mengembuskan napas pelan dan secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada bilah pedang di tangannya. Setelah berdiri, ia meletakkan kembali bilah pedang itu ke dalam lengan bajunya sebelum meninggalkan rumah yang ditinggalkan Song Jixin. Ketika ia tiba di rumah, ia menyerahkan kunci rumah Liu Xianyang kepada gadis kecil berbaju merah muda itu. Ia memberitahu mereka berdua untuk pindah ke sana. Lagi pula, rumahnya di Clay Fase Alley terlalu kecil. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu belum juga menghabiskan minumannya, jadi dia terus mengoceh dengan kesal sambil berdiri dan berhenti minum. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, "Tuan, bukankah Anda memberiku kerikil empedu ular biasa sebagai ganti setumpuk sampah, maksudku, setumpuk vas berharga? Karena Anda begitu dekat dengan Ruan Xiu, mengapa Anda tidak memberikan vas awan berwarna-warni dan vas bulan yang megah itu kepadanya sebagai hadiah?" "Tuan, berbicara dari ratusan tahun pengalaman saya berkeliling dunia, semua wanita di dunia menyukai pernak-pernik kecil yang mewah ini terlepas dari seberapa tinggi status mereka. Apakah vas-vas ini tidak lebih baik dari sehelai bambu yang jelek?" Dia terkekeh dengan congkak dan melanjutkan, Apakah Tuan tidak mau berpisah dengan vas-vas berharga itu? Apakah Anda tidak mau memberikannya kepada Ruan Xiu? Kalau begitu izinkan saya untuk berani dan mengingatkan Anda bahwa Ruan Xiu adalah satu-satunya anak dari seorang resi militer. Jadi, memberinya 10.000 vas itu pun sudah merupakan tawaran yang bagus." Chen Ping'an membantu gadis kecil berbaju merah muda itu mengambil rak buku kecil. "Tidakkah kau lihat bahwa Tuan Ruan tidak menyukaiku?" bentaknya. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu dengan hati-hati memikirkan kembali situasi saat itu. Benar saja, orang bijak yang bisu dan muram itu memang cukup acuh tak acuh terhadap Chen Ping'an. Apakah dia buta? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak melihat masa depan guru yang cerah? "Jangan marah, guru. Tidak ada gunanya merusak kesehatanmu karena ini," kata anak laki-laki itu, membela Chen Ping'an terhadap ketidakadilan yang dirasakannya ini. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Ruan Qiong adalah pengawas kota kecil ini, jadi di dalam wilayah ini, dia seperti seorang kaisar yang duduk di atas tahta dan mampu melihat segalanya. Karena itu, dia juga memiliki semua jenis kekuatan dan kemampuan mistis yang tak terbayangkan. Anak laki-laki berbaju biru itu buru-buru menampar dirinya sendiri dan berkata, "Tolong jangan tersinggung dengan ocehan anak kecil. Orang bijak yang terhormat sedang tidur siang dan sama sekali tidak mendengar apapun. Bahkan jika Anda mendengarnya, tolong jangan hukum aku." Anak laki-laki berbaju biru itu mendongak lagi dan bertanya, "Tapi apa hubungannya pemberian vas-vas ini kepada Ruan Xiu dengan apakah orang bijak itu menyukaimu atau tidak? Jika aku akan memberinya vas-vas ini sebagai hadiah, aku pasti akan memberikan semuanya kepadanya," jelas Chen Ping'an. Namun, jika Ruan Xiu membawa pulang vas-vas dalam jumlah banyak, Tuan Ruan kemungkinan besar akan mengetahuinya. Pada saat itu, dia akan semakin tidak menyukaiku. Bahkan, dia mungkin secara keliru berpikir bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Dan bagaimana jika Ruan Xiu dan ayahnya bertengkar karena ini? Itu tentu saja tidak akan baik. Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangguk karena menyadari sesuatu. Guru benar-benar sangat perhatian. Ada ekspresi terkejut di wajah anak laki-laki itu. "Guru, apa maksudmu dengan keliru berpikir bahwa kamu memiliki motif tersembunyi? Bukankah kamu jelas memiliki motif tersembunyi dalam hubunganmu dengan Ruan Xiu? Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Chen Ping'an memukul bagian belakang kepala anak laki-laki itu dan membuatnya terhuyung-huyung keluar rumah. Membiarkan momentum membawanya, anak laki-laki itu berlari melalui halaman dan sampai ke gerbang depan. Dia kemudian berbalik dan berkata dengan seringai nakal, "Tuan, Anda tidak berpikir untuk membunuhku untuk membungkamku, kan? Aku berjanji akan menutup mulutku rapat-rapat."
bahkan lebih rapat daripada Fas Baoping. Chen Ping'an menepuk dahinya. Dia tidak bisa menahan rasa malu yang tidak langsung. Gadis kecil berbaju merah muda itu melihat ke halaman menuju lorong Fas Tanah Liat. Dia merasa seperti sedang mengalami kejadian yang membuka mata lagi. Pertama kali ketika dia merasakan energi spiritual yang melimpah di prefektur mata air naga, kedua kalinya ketika dia secara pribadi menyaksikan kedalaman tersembunyi dari gunung tertindas, ketiga kalinya ketika dia melihat Weibo yang luar biasa tampan, dan keempat kalinya ketika dia berjalan ke dalam bangunan bambu yang indah yang dapat mengumpulkan kekayaan gunung dan sungai. Sekarang adalah kelima kalinya. Yang terlintas di mata gadis kecil itu adalah seorang sarjana elegan yang berdiri di gang yang remang-remang. Saat ini, dia tampak seperti matahari yang cemerlang terbit di atas cakrawala. Pria berbaju biru itu tersenyum dan bertanya, "Ada apa dengan Baoping?" Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung menjadi tegang. Gerakannya kaku saat dia menoleh, dan dia melihat ke kiri dan ke kanan setelah melihat pemuda di gang itu. Namun, dia tidak melihat orang lain, dan ini membuatnya merasa sangat bingung. Aura cendekiawan yang berdiri di depannya tampak sama sekali tidak biasa. Gadis kecil berbaju merah muda itu berkedip marah saat dia melihat cendekiawan muda itu. Pada saat ini, ular piton api yang tumbuh di perpustakaan kitab suci klan Silan Chao menemukan bahwa cendekiawan muda itu tampaknya telah kehilangan semua cahaya dan aura mistisnya dalam sekejap. Dia tampak seperti pemuda biasa tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Setelah akhirnya belajar dari kesalahannya, anak laki-laki kecil itu tidak berbicara meskipun dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang pemuda itu. Dia terkekeh dan berpura-pura naif dan bodoh saat dia menjawab, "Li Baoping adalah sahabat guruku, jadi aku sangat mengagumi gadis kecil itu. Bolehkah aku bertanya siapa kamu?" "Saudara Li, apa yang membawamu ke sini?" Chen Ping'an segera mengungkapkan identitasnya, takut bocah kecil berbaju biru itu akan membuat masalah lagi. Dia berjalan ke halaman. "Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya telah mengisi bagian-bagian kosong halaman dengan banyak pemahaman dan pertanyaan saya sendiri," jawab Li Xisheng dengan nada sedikit meminta maaf. "Kata-kata dengan tinta hitam adalah sebagian dari pemahaman saya yang dangkal, sedangkan kata-kata dengan tinta merah adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan secara pribadi kepada para orang bijak. Saya secara khusus datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang catatan-catatan ini untuk saat ini. Jika Anda dapat menghindari membacanya, maka sebaiknya Anda melakukannya. Namun, jika Anda akhirnya membacanya, cobalah untuk tidak memikirkannya, dan jangan biarkan pikiran saya memengaruhi pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku-buku tersebut." "Saya akan mengingatnya," jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Li Xisheng menatap bocah laki-laki berbaju biru itu sambil tersenyum dan berkata lembut, "Bercanda boleh saja. Namun, kamu harus mengerti bahwa semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar kemungkinan dia akan terpeleset. Kata-kata juga memiliki kekuatan besar. Kata-kata membentuk frasa, frasa membentuk kalimat, dan kalimat membentuk esai. Dao agung terletak di dalamnya." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu mendongak dan menatap sang sarjana yang secara misterius muncul entah dari mana. Dia menggerutu dan mengejek sang sarjana dalam benaknya, dan dia sama sekali tidak mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Sungguh menyakitkan untuk menahan lidahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja ditipu di bengkel pandai besi, anak laki-laki kecil berbaju biru itu pasti benar-benar ingin membuka mulutnya untuk bertanya kepada sarjana muda itu mengapa dia tidak pergi menjadi orang bijak di sekolah Konfusianisme, dengan betapa dia menikmati menjadi guru bagi orang lain dan semua orang. Seolah-olah dapat melihat pikiran anak kecil itu, dan mungkin bahkan mendengarnya secara langsung, Li Xisheng tersenyum hangat dan menjelaskan dengan sabar, umat Buddha memiliki konsep kemajuan, dan penganut Tao juga memiliki konsep berjalan melintasi jembatan menuju keabadian dan menaiki tangga menuju surga selangkah demi selangkah. Sedangkan bagi penganut Konfusianisme, kami mengikuti prinsip kemajuan yang bertahap dan mantap. Jadi, kami perlu mengikuti ujian kekaisaran terlebih dahulu. Mengenai apakah kami dapat menjadi orang bijak Konfusianisme di masa depan, ini adalah sesuatu yang terlalu jauh dan agung. Saya tidak berani memimpikannya. Anak kecil berbaju biru itu tercengang, dan dia membuat wajah seolah-olah baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Dia tidak berani menatap Li Xisheng lagi, dan dia malah berbalik untuk menatap Chen Ping'an dengan ekspresi memohon di matanya. Dia tampak sangat sedih, dan seolah-olah dia tidak dapat lagi melihat titik dalam hidup. Dia secara mengejutkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ekspresinya seolah-olah dia sedang meratapi tuannya tentang betapa mengerikannya prefektur mata air naga. Seseorang yang berjalan untuk duduk di kursi bambu di sampingnya ternyata adalah seorang bijak, dan seseorang yang mengunjungi rumah Chen Ping'an di Gang Fas Tanah Liat adalah seorang sarjana Konfusianisme yang dapat membaca pikirannya. Apakah dia orang yang mulia? Atau mungkin orang yang berbudi luhur? Lain kali, apakah orang yang lewat akan berjalan untuk memukulnya sampai mati dengan satu pukulan?
Wajah gadis kecil berbaju merah muda itu merah padam. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan keras, "Tuan, mengapa seringkali kita tiba-tiba gagal mengenali beberapa karakter saat kita membaca? Meskipun mereka tidak bergerak di halaman tepat di depan mata kita, mengapa kita masih merasa mereka sangat asing?" Li Xisheng sedikit heran. Dia menatap gadis kecil yang menggemaskan itu, dan rasa pengertian muncul di benaknya. Senyum setuju tersungging di wajahnya, lalu dia membungkuk dan mengedipkan mata padanya sebelum menjelaskan dengan suara lembut, "Ini karena pada waktu-waktu tertentu, beberapa karakter tertentu akan dipinjam secara diam-diam oleh beberapa orang bijak tertentu." Sulit untuk mengatakan apakah dia bercanda atau serius. Gadis kecil berbaju merah muda itu menjadi sedikit marah. Dia sangat keras kepala dalam hal buku dan pengetahuan, dan dia secara mengejutkan mulai menceramahi Li Xisheng dengan berkata, "Tuan, jika Anda tidak tahu jawaban yang benar, maka jangan menjawab pertanyaan itu dengan cara yang acak dan ceroboh. Bagaimana hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Mengatakan Anda tahu ketika Anda tahu, dan mengatakan Anda tidak tahu ketika Anda tidak tahu, itulah pengetahuan." Gadis kecil itu menjadi kurang percaya diri saat berbicara, dan suaranya juga menjadi semakin pelan. Pada akhirnya, suaranya begitu pelan sehingga hampir tidak dapat didengar. Bahkan, dia mungkin tidak dapat mendengar kata-katanya sendiri. Chen Ping'an tersenyum dan menepuk kepala gadis kecil itu. Dia kemudian menoleh ke Li Xisheng dan berkata, "Jangan marah, Saudara Li. Dia biasanya tidak seperti ini." Li Xisheng tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Tidak, ini bagus." Ketika dia mendengar bahwa Chen Ping'an akan pergi ke tempat lain, Li Xisheng memutuskan untuk mengikutinya dan meninggalkan gang Fas Tanah Liat bersama-sama. Saat mereka berjalan, Chen Ping'an tiba-tiba menemukan seseorang berdiri di depan mereka di gang dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia tampak seperti seorang pendekar pedang muda. Di sisi pinggul pendekar pedang itu, ada pedang pendek yang hanya sedikit lebih panjang dari belati. Di pinggulnya yang lain, ada pedang yang jauh lebih panjang dari pedang biasa. Pedang pendek itu memiliki sarung pedang seputih salju, sedangkan pedang panjang memiliki sarung pedang hitam pekat. Pendekar pedang muda itu tampak sedikit feminin dari samping, dan sudut mulutnya tampak seperti biasa melengkung membentuk senyuman. Seolah-olah dia selalu tersenyum tipis. Hasilnya, dia tampak cukup mirip dengan rubah. Matanya menyipit sekarang, dan dia menatap kediaman lama yang tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Pendekar pedang muda itu tidak hanya tidak terkejut atau senang, tetapi dia bahkan merasakan sedikit rasa tidak senang. Dia berbalik dan tersenyum pada Chen Ping'an dan Li Xisheng. "Apakah kalian tahu siapa yang memperbaiki rumah ini?" tanyanya dengan suara hangat dan lembut. Ekspresi Chen Ping'an tidak berubah, dan dia membalas, "Ada apa? Rumah yang rusak tidak seharusnya diperbaiki?" Pendekar muda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Kita abaikan dulu kualitas pekerjaan perbaikannya. Apakah prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung punya pepatah, memindahkan tanah di atas kepala Tai Sui?" Meskipun pendekar muda itu tersenyum sepanjang waktu, Chen Ping'an tidak berani lengah sama sekali. Bahkan, dia merasa seolah-olah ada hawa dingin yang mencengkeram hatinya. Orang luar yang tampaknya ramah ini sangat berbahaya. Li Xisheng tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan lengannya, menghalangi Chen Ping'an dan dua anak kecil di belakangnya. "Berdirilah di belakangku. Jangan katakan apapun dan jangan lakukan apapun. Lihat saja," katanya pelan. Senyum di wajah pendekar pedang muda itu semakin lebar. Dia meletakkan tangannya di gagang pedang panjang dan pendeknya, dan dia memiringkan kepalanya dalam upaya untuk melihat Chen Ping'an yang berdiri di belakang sarjana muda berbaju hijau itu. Pada akhirnya, dia berdiri diam dan bertanya, "Oh, kebetulan sekali. Apakah aku sudah menemukan pelakunya? Sedangkan kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencari kematian?" Li Xisheng tersenyum dan menjawab, "Diskusi yang masuk akal harus dilakukan, tetapi pedang tidak boleh ditarik dari sarungnya begitu saja." Pendekar pedang muda itu mengangkat bahu dan menjawab dengan senyum polos, "Tetapi alasanku ada di sarung pedangku." "Oh, begitukah?" Li Xisheng berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan sadar, "Ah, jadi kamu punya motif tersembunyi, dan targetmu sebenarnya adalah aku." Pendekar muda itu tersenyum dan menjawab, "Tidak serumit yang kau kira. Aku bahkan tidak tahu namamu. Hanya saja aku langsung mendapat kesan buruk tentangmu pada pandangan pertama. Setelah mendengar omong kosongmu, aku punya kesan yang lebih buruk tentangmu sekarang. Namun, keberuntungan ada di pihakku, dan aku akan bisa mendapatkan dua burung dengan satu batu. Aku bisa memberimu dan si kecil itu pelajaran pada saat yang sama. Bukankah ini luar biasa?" Pendekar muda itu melingkarkan tangannya di gagang pedang pendeknya dan terkekeh, "Yakinlah, aku, Cao Jun, jarang membunuh orang dengan pedangku." Li Xisheng mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kau keturunan dari Dewa Pedang Cao 11? Pendekar pedang muda itu mendesah dan mengabaikan pertanyaan itu, sambil berkata, "Untuk apa repot-repot?
Untuk apa kau mencari masalah? Dengan status dan basis kultivasiku, apakah aku bisa menindas anak muda itu meskipun aku tidak menyukainya? Paling-paling, aku hanya akan menghancurkan dasar seni bela dirinya yang buruk. Namun, kau bersikeras melangkah maju dan menjulurkan kepalamu. Jadi, baiklah jika kau sangat kuat atau sangat lemah. Namun, jika kekuatanmu hanya biasa-biasa saja, dan jika kau hanya kalah dariku, apa yang akan kau lakukan saat aku melampiaskan amarahku pada anak muda itu? Bukankah kau akan menyakitinya? Setelah mengatakan ini, pendekar pedang muda itu menyeringai yang memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Baiklah, langsung saja ke intinya. Sejujurnya, aku orang yang sangat berbakat yang bisa merasakan kehadiran beberapa hal aneh. Misalnya, bilet pedang. Mengenai semua hal lainnya, seperti memperbaiki rumah leluhurku tanpa izin, aku memiliki kesan buruk terhadapmu, dan sebagainya, ini semua juga asli. Namun, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan mengajukan penawaran untuk bilet pedang itu, dan penawaranku pasti tidak akan rendah. Mengenai apakah kalian merasa ini adalah penjualan paksa, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum kau memulai pertarungan dengan kami? Apa tingkat kultivasimu saat ini? Tanya Li Zisheng. Siapa yang bertanya seperti ini sebelum pertarungan? Namun, karena kau sangat tertarik, aku tidak keberatan menjawab pertanyaanmu, jawab pendekar pedang muda itu sambil mencibir. Matanya menyipit membentuk garis. Dibandingkan dengan cara bicaranya yang sembrono sebelumnya, dia jauh lebih ringkas dalam hal mengungkapkan tingkat kultivasinya. Pedang, antara 8 dan 9. Aku mengerti, jawab Li Zisheng sambil mengangguk. Pedang di lengan baju Chen Ping'an mulai menjadi semakin panas. Anak laki-laki itu meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan dia memutar pergelangan tangannya dan memegang erat-erat pedang itu. Selama ini, Ruan Qiong kadang-kadang berjalan ke tepi sungai Kumis Naga dan meletakkan tangannya di dalam air, menguji energi yin sungai. Anak laki-laki muda dengan alis panjang itu sering mengikutinya dari belakang. Hari ini, Ruan Qiong tiba-tiba menuangkan air dari telapak tangannya saat ia berjongkok di tepi sungai. Kau berani melanggar peraturanku hanya karena kau memiliki leluhur yang baik? Kurang ajar sekali. Proyeksi dari pemandangan menegangkan di lorong vas tanah liat perlahan-lahan muncul di permukaan sungai. Anak laki-laki muda dengan alis panjang itu menunjuk ke arah pendekar pedang muda dengan dua pedang dengan panjang yang berbeda dan bertanya, "Tuan, apakah kau berbicara tentang dia?" Ruan Qiong mengangguk dan menjelaskan, salah satu leluhurnya, Cao 11, adalah seorang pendekar pedang abadi yang dapat dianggap sebagai salah satu orang paling berkuasa di benua botol berharga timur bersama dengan leluhurmu, Xie Xi. Ia dapat memperoleh pijakan yang kokoh dan menemukan kekuatannya sendiri bahkan di benua-benua besar lainnya. Ia memang sangat mengesankan. Anak muda dengan alis panjang itu tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Dia terus menatap proyeksi di permukaan sungai, dan dia bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda akan menghentikannya?" "Menghentikannya? Untuk apa?" Ruan Qiong mencibir dan berkata, "Saya akan menunggu sampai dia melukai seseorang, lalu saya akan langsung memukulinya sampai mati. Ini aturannya." Anak muda dengan alis panjang bertanya tentang alasan di balik konflik ini, dan setelah mendengar penjelasan singkat Ruan Qiong, dia berseru dengan heran, bahwa Cao Jun berani mengingini harta orang lain dan bahkan memaksa mereka untuk menjualnya tepat di bawah hidung guru? Apakah orang luar begitu sombong dan tidak masuk akal? Ruan Qiong tanpa ekspresi saat menjawab, untuk mencari harta surgawi, seseorang harus berpisah dengan kekayaan duniawi. Ini tidak aneh. Bahkan aku tidak dapat mendeteksi sifat mistis dari pedang itu sebelumnya, namun Cao Jun memperlakukannya dengan sangat serius dan penting. Ini berarti bahwa Cao Jun memiliki pandangan yang unik terhadap berbagai hal, dan itu juga menandakan bahwa pedang ini pasti akan mengejutkan dunia begitu menampakkan wujud aslinya. Faktanya, Cao Jun hanya menahan diri karena dia berada di kota kecil. Jika ini terjadi di tempat lain, dia akan langsung membunuh targetnya dan mengambil harta mereka. Dia tidak akan meluangkan waktu untuk menawarkan sesuatu kepada mereka sebagai gantinya. Anak muda dengan alis panjang itu baru saja mulai berkultivasi beberapa waktu lalu, dan saat ini, dia merasa dunia ini terlalu sulit dipahami. "Guru, bagaimana orang jahat seperti ini bisa menjadi pemurni Qi yang begitu kuat?" tanyanya. "Anda belum pernah membaca buku sebelumnya, jadi bagaimana Anda bisa membahas gagasan tentang baik dan buruk? Ingat, para kultivator memandang hal-hal ini secara berbeda." Ruan Qiong berdiri dan pergi dengan cepat setelah mengatakan ini. Di kediaman klan Li, seorang lelaki tua sedang bermain dengan seekor burung di dalam sangkar. Namun, perhatiannya tidak terfokus di sini, dan ada senyum penuh harap di wajahnya. Seolah berharap akan terjadi konflik, dia bergumam, "Cepat dan bertarung. Raih kesempatan ini untuk melambungkan status dalam satu tarikan napas." Pada saat itu, siapa yang tidak akan mengenali Anda? Di puncak gunung tirai awan, Weibo mengenakan jubah putih dan duduk bersila di atas awan yang hanya melayang 3 meter di atas tanah. Ia tertidur lelap,
dan kepalanya akan terkulai sebelum sesekali terangkat kembali. Ia tampak seperti anak ayam kecil yang mematuk butiran beras. Di bawah awan, banyak burung dan binatang berdesakan, semuanya berharap untuk mendekati awan itu sehingga mereka bisa lebih dekat dengan dewa berpakaian putih yang memiliki anting emas pucat. Sebuah sosok mendarat dengan keras di puncak gunung, menyebabkan burung dan binatang berhamburan. Ada ekspresi bingung di wajah Weibo saat ia membuka matanya yang mengantuk, dan setelah ia menemukan pria paruh baya itu, ia membubarkan awannya dan melayang ke tanah. Ah, sungguh tamu yang langka. Senang sekali menyambut Anda. Saya di sini untuk memperingatkan Anda bahwa pedang abadi Cao 11 mungkin akan menyerbu ke tempat ini dalam waktu dekat, kata Ruan Qiong dengan suara agak jauh. Ketika saatnya tiba, kamu dapat memilih untuk berdiri di samping dan menonton, tetapi jangan mencoba untuk menambah api. Weibo melirik ke lorong vas tanah liat dan menjawab, apakah seseorang sengaja menggunakan Cao 11 untuk mencoreng nama baikmu dan kekaisaran Li Agung? Apakah itu negara Sui Agung? Akademi Lakeview? Negara aliran selatan? Atau orang kuat lainnya? Ekspresi Ruan Qiong serius. Semuanya baik-baik saja, dan dia bisa menangani masalah yang muncul begitu saja. Namun, dia takut ada yang akan mengincar putrinya. Ruan Qiong melihat ke kota kecil itu, tetapi fokusnya tidak tertuju pada lorong vas tanah liat tempat pertempuran akan terjadi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada toko obat keluarga Yang. Dia menghela napas lega. Ruan Qiong pergi secepat dia datang. Sungguh menyebalkan. Orang ini licik dan orang itu penuh perhitungan. Ini tidak ada habisnya. Weibo meratap. Dia menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di koridor di lantai 2 gedung bambu di gunung tertindas. Dia berbaring dan terus tidur. Sekarang semuanya menjadi jelas. Ternyata, kota kecil itu dipenuhi dengan harimau dan naga yang tersembunyi. Mereka adalah makhluk yang kuat dan berpengaruh yang mengawasi dengan cermat bahkan kejadian yang paling kecil sekalipun.